Pada awal tahun 1990-an, sebuah negara yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun menampilkan dirinya sebagai federasi multietnis yang stabil, menyaksikan mata uangnya runtuh dalam salah satu episode hiperinflasi terburuk dalam sejarah yang pernah tercatat. Negara itu adalah Yugoslavia, terisolasi oleh sanksi internasional, sementara negara itu terus berkutat dalam perang di Kroasia dan Bosnia. Terdengar familiar? Jika iya, itu karena itulah yang sedang terjadi pada Rusia saat ini di musim panas tahun 2026. Jadi, apakah semuanya akan berjalan dengan cara yang sama? Apakah apa yang terjadi di Yugoslavia akan terulang di Rusia dan berakhir dengan runtuhnya negara itu? Ini skenario yang akan kita ungkap untuk mencari kebenarannya. Kita mulai dari Yugoslavia, karena runtuhnya menjadi awal dari semua yang terjadi berikutnya. Ketika Republik Federal Sosialis Yugoslavia terpecah pada tahun 1991, Republik Federal Yugoslavia yang tersisa pada dasarnya adalah Serbia dan Montenegro yang secara tidak resmi dikuasai oleh Slobodan Milošević yang kemudian menjadi presiden. Jika terdengar familiar, situasinya mirip cara Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan di Rusia akhir 1990-an. Yugoslavia terus berjuang mempertahankan wilayah dan mendukung pasukan Serbia Bosnia dalam perang di negara tetangga. Pada Mei 1992, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menanggapi dengan sanksi luas, termasuk embargo perdagangan, pembekuan transaksi keuangan, dan pemutusan sebagian besar kontak ekonomi internasional. Sanksi tersebut semakin diperketat pada April 1993. Tujuannya adalah memaksa Beograd menghentikan dukungannya terhadap perang di Bosnia. Dalam praktiknya, sanksi-sanksi tersebut menimpa perekonomian yang sudah lemah secara struktural. Dan gabungan itu terbukti jadi bencana. Angkanya sulit dipercaya jika dilihat sendiri. Dalam 3 bulan setelah sanksi tahun 1992 mulai berlaku, produksi industri turun sekitar 40%. Pada akhir tahun itu, inflasi tahunan di Serbia dan Montenegro telah mencapai sekitar 19.810%. Dan itu baru pemanasan saja. Sepanjang tahun 1993, negara itu terjerumus ke salah satu hiperinflasi terburuk yang pernah tercatat. Pada puncaknya di bulan Januari 1994, tingkat inflasi bulanan mencapai sekitar 313 juta %. Inflasi harian berada di kisaran 62% dan inflasi per jam di atas 2%. Artinya harga bisa berubah drastis saat Anda di antrian kasir dan dapat berlipat ganda tiap 34 jam. Pada akhir tahun 1993, rata-rata gaji bulanan di Yugoslavia anjlok menjadi setara dengan sekitar $15 Amerika Serikat. PDB turun sekitar 30% pada tahun itu. Produksi industri dan investasi keduanya turun sekitar 37%. Dan tingkat pengangguran naik melewati 24%. Angka-angka itu menunjukkan pemerintah sudah kehabisan pilihan. Upaya perang Milošević, yakni mempersenjatai dan mendanai pasukan Serb Bosnia, serta mempertahankan militer dan kepolisian sendiri, menghabiskan lebih dari 80% anggaran federal di periode ini. Pada bulan Desember 1993, hampir 95% dari seluruh pengeluaran pemerintah dibiayai hanya dengan mencetak uang baru. Dan bank sentral sudah pernah dikuras sebelum sanksi-sanksi itu bahkan diberlakukan. Pada bulan-bulan terakhir sebelum Kroasia dan Slovenia memisahkan diri, sekutu-sekutu Milošević mengatur penyerbuan terhadap cadangan mata uang asing Bank Nasional Serbia. Mereka menyalurkan $1,4 miliar untuk menopang rezim dan sekutu-sekutunya, sementara uang itu masih milik bersama federal. Perampokan itu mendorong Kroasia dan Slovenia keluar, dan hal itu membuat negara sisa tersebut pada dasarnya tidak memiliki cadangan apapun ketika sanksi memutus semua cara sah untuk mendapatkan kembali mata uang asing. Jadi negara itu melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh ekonomi perang yang terkena sanksi. Negara itu berimprovisasi. Perdagangan umum meninggalkan dinar yang runtuh dan beralih ke mark Jerman yang nilainya dijadikan acuan karena sulit merencanakan bisnis atau belanja harian dengan mata uang yang bisa turun setengah nilainya sebelum makan siang. Pemerintah menunda menyalakan pemanas di blok-blok apartemen milik negara demi menghemat uang, membuat penghuni memakai pemanas ruangan listrik yang boros yang pada akhirnya membebani jaringan listrik dan menyebabkan pemadaman listrik. Pensiunan belajar menunda pembayaran tagihan jika memungkinkan. Keanehan hiperinflasi adalah utang secara teknis jadi lebih rendah. Jika seseorang berutang 10.000 dinar di awal bulan, menunda pembayaran beberapa hari saja sudah membuat inflasi mengikis nilai real utang. Dan yang terpenting untuk tujuan kita hari ini, perang terus menguras tenaga kerja dan material, sementara negara yang bangkrut, terkena sanksi dan terisolasi itu memiliki semakin sedikit cara yang sah untuk menyediakannya. Tentu saja, Rusia pada tahun 2026 bukanlah Yugoslavia pada tahun 1993. Ekonomi Rusia lebih besar, lebih beragam, meski bertahun-tahun disanksi, tetap ekspor minyak dan gas dalam jumlah besar, meskipun perdagangan menjadi lebih rumit dan hanya dialihkan, bukan dihilangkan.
Rusia tidak mengalami apapun yang mendekati hiperinflasi seperti Yugoslavia karena bank sentralnya memiliki alat, cadangan, dan disiplin kebijakan yang tidak dimiliki Bank Sentral Beograd pada tahun 1993. Harga di Rusia belum akan segera dihitung dalam poin yang dipatok ke yuan. Namun, pola struktural yang lebih dalam, yakni kecenderungan negara itu mengambil langkah ekonomi yang makin ekstrim, kini jelas terbentuk di Rusia. Fokus kita adalah pada mekanisme terkait pasokan bahan bakar dan tenaga kerja Rusia. Mari kita mulai dengan bahan bakar, karena ini kemungkinan adalah masalah sehari-hari yang paling terlihat dalam kehidupan warga Rusia biasa. Sejak Mei 2026, Ukraina telah secara dramatis meningkatkan serangan jarak jauh terhadap infrastruktur penyulingan minyak, bukan hanya pipa dan terminal ekspor, tapi juga kilangnya sendiri jauh di dalam wilayah Rusia. Menurut laporan Meduza, 10 kilang terbesar Rusia kini semuanya telah diserang. Staf Umum Ukraina melaporkan bahwa serangan sistematis telah melumpuhkan sekitar 42,7% dari kapasitas penyulingan minyak Rusia yang diproyeksikan dengan 8 kilang diserang pada bulan Juni dan lebih dari 60 tangki penyimpanan dihancurkan atau rusak parah. Penilaian Ukraina memperkirakan kerugian finansial kumulatif pada sektor penyulingan Rusia sejak Agustus 2025 sekitar 13,5 miliar dolar. Analisis independen menunjukkan bahwa produksi bahan bakar Rusia turun hingga 25% secara tahunan pada bulan Juni, menyebabkan produksi 20% di bawah permintaan domestik. Meski semua angka ini terkesan tidak perlu, masalahnya langsung tampak di pompa bensin. Pada pertengahan Juli, Meduza mencatat setidaknya 7 wilayah dan kota di Rusia memberlakukan pembatasan bahan bakar berdasarkan plat kendaraan. Oriol, Nizhny Novgorod, wilayah Pskov, Lipetsk, dan Kirov, ditambah Moldavia dan Astrakhan. Kursk akan bergabung dengan mereka pada 15 Juli. Pembatasannya sederhana dan disebut aturan ganjil genap, di mana plat nomor yang dimulai dengan angka ganjil hanya boleh mengisi bahan bakar pada tanggal ganjil. Metode ini mirip yang dipakai di Amerika Serikat pada 1970-an setelah revolusi Iran, yang memangkas sebagian besar ekspor bahan bakar dari wilayah itu. Namun, kali ini seluruh skema didorong oleh kampanye udara terhadap kilang-kilang itu sendiri, bukan melalui embargo pasar. Improvisasinya makin aneh setelah itu. Disinilah gema Yugoslavia sulit diabaikan. Di wilayah Krasnodar, Rusia, administrasi distrik Dinsky memerintahkan guru sekolah negeri menyerahkan sebagian liburan musim panas untuk bekerja shift di pom bensin. Tapi mereka tidak isi bahan bakar karena tidak ada cukup bahan bakar untuk semua orang. Mereka justru berdiri di parkiran untuk mengatur antrean dan menenangkan pengemudi yang marah. Sebagai imbalannya, para guru diberi imbalan berupa teh dan kopi gratis. Pejabat setempat secara terbuka menegaskan tugas ini sukarela dan hanya untuk guru laki-laki, dengan anggapan bahwa kekurangan bahan bakar lebih langsung berdampak pada laki-laki. Keluhan masyarakat setempat menunjukkan staf perempuan mendapat giliran tugas sama dengan ancaman kehilangan pekerjaan jika menolak. Seorang guru muda mengeluhkan dirinya dan rekan-rekannya, beberapa dengan berat kurang dari 50 kg. Dikirim untuk secara fisik mengatur kerumunan pengemudi yang frustrasi tanpa dibayar dan pada dasarnya tanpa pilihan. Dan di wilayah Pskov, pihak berwenang merekrut relawan dan anggota dari apa yang disebut pasukan rakyat untuk melakukan tugas serupa di SPBU. Mereka memakai pengumuman perekrutan tanpa mencantumkan bayaran. Di Irkutsk, pemerintah daerah mengusulkan sistem reservasi elektronik untuk mengatur antrean tanpa petugas. Sebaliknya, pemerintah mengambil langkah lebih keras di akhir Juni dengan menurunkan polisi dan Garda Nasional menjaga ketertiban. Ini menunjukkan pemerintah memperkirakan potensi kerusuhan regional akibat kekhawatiran bahan bakar dan berusaha mengantisipasi hal yang sebelumnya nyaris tak terpikirkan bagi salah satu pengekspor minyak dan gas terbesar dunia. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Sebuah negara mengalihkan pegawai negeri sipil dan guru untuk hal itu. Mereka meninggalkan fungsi normal untuk mendukung logistik krisis bahan bakar yang sebagian disebabkan oleh pilihan mereka sendiri. Karena negara itu tidak punya dana, tenaga kerja yang bersedia, atau kelonggaran administratif untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara lain. Ini adalah versi improvisasi skala kecil dan risiko rendah, persis seperti yang kita lihat di Beograd pada tahun 1993, ketika pemanas dimatikan demi menghemat uang, dan para pensiunan memanfaatkan tenggat pembayaran untuk bertahan dalam ekonomi yang sudah berhenti berfungsi secara normal. Antrean bahan bakar mungkin tak memicu hiperinflasi, namun dorongan menekan institusi publik dan pegawai negerinya tetap sama. Perlu dicatat, hal ini mengingatkan kembali pada kasus Yugoslavia. Dalam sebuah komentar tentang hiperinflasi, Cato Institute mencatat bahwa semua SPBU di Beograd ditutup, kecuali yang melayani warga negara asing dan staf kedutaan. Jika situasi bahan bakar di Rusia terus berkembang seperti ini, guru mungkin tak akan lama lagi diwajibkan bekerja di SPBU.
karena memang tak akan ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Soal hanya satu pom bensin yang beroperasi itu kembali muncul di Rusia, seperti yang sudah dilaporkan pada awal Juli bahwa beberapa pemerintah daerah sudah mulai menerapkan daftar prioritas siapa saja yang boleh menghindari antrean. Cara berpikir dan bertindak seperti ini benar-benar menggambarkan dengan jelas semakin besarnya jurang pemisah antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat Rusia yang mendukung pemerintah tersebut. Mungkin karena alasan yang salah. Sekarang beralih ke masalah tenaga kerja. Disinilah paralelnya dengan negara yang kehabisan orang yang mau berperang dalam perangnya menjadi jelas. Pada pertengahan Juli 2026, penyiar independen Rusia TV Rain memperoleh dan menerbitkan sebuah dokumen bocor berjudul Rencana Pemilihan Kandidat untuk Dinas Kontrak pada tahun 2026. Rencana tersebut mencakup distrik Miski di Republik Buryatia, wilayah timur jauh Rusia. Dokumen tersebut menyatakan rencana ini melakukan hal yang jarang dikaitkan dengan ekonomi swasta. Dokumen itu mencantumkan setiap perusahaan yang beroperasi di distrik tersebut, berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh masing-masing perusahaan, dan berapa banyak dari karyawan tersebut yang merupakan pria berusia antara 20 hingga 60 tahun. Dokumen itu juga mencantumkan kuota pekerja yang harus dikirim tiap perusahaan untuk berperang di Ukraina. Dan yang terburuk adalah, hal ini kemungkinan besar bukan kasus yang terisolasi, karena sumber-sumber yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut menyatakan bahwa kuota yang sama juga diterapkan di wilayah lain di seluruh federasi. Sebelum membahas mekanisme langkah ini, tekan tombol subscribe untuk mendapat video harian lainnya. Di acara militer ini, kami berkomitmen memberi Anda berita dan analisis terbaru seputar geopolitik. Kembali ke dokumen bocor. Mekanisme kuota ini untuk memaksimalkan keuntungan pemerintah atau jumlah personel di lapangan dalam perhitungan kejam yang telah merajalela selama perang ini. Kepala distrik menerima target dari markas regional lalu mendistribusikannya ke pemberi kerja lokal. Setiap bisnis diberi jumlah pekerja yang harus disediakan untuk dinas militer berdasarkan kontrak. Namun jika manajemen perusahaan tidak ingin mengirimkan stafnya sendiri, mereka memiliki alternatif lain. Mereka bisa membayar untuk layanan tersebut sebagai gantinya dengan mengontrak perusahaan tertentu yang berspesialisasi dalam apa yang secara eufemistis disebut seleksi kandidat untuk perang. Tarif yang dilaporkan adalah 100.000 rubel atau sekitar $1.300 per pertengahan Juli untuk setiap orang yang tidak disediakan langsung oleh perusahaan. Ini bahkan tidak terbatas pada sektor swasta. Rencana tersebut mewajibkan rumah sakit distrik Miski menyediakan 2 karyawan untuk dinas militer, meski wilayah itu sudah sangat kekurangan tenaga medis. Kuota itu tidak mempertimbangkan sektor mana yang dapat melepas pekerjanya, karena pemerintah hanya menetapkan target angka dan berharap tercapai. Tapi sistem ini bukanlah hal baru. Sistem ini berkembang dan sudah dimulai sejak 2024. Saat itu, pihak berwenang mulai menuntut pengusaha menyediakan orang untuk perang, mendukung tuntutan dengan ancaman inspeksi mendadak bagi bisnis yang tidak patuh. Pada 2025, sistem berubah jadi skema tebusan yang terang-terangan. Bisnis bisa membayar agar tidak mengirim pekerja, namun jika kurang dari kuota, perusahaan dikenai biaya 450 rubel per orang atau sekitar $6.000 Amerika. Ini lebih dari 4 kali lipat dari tarif institusional yang berlaku di Buryatia di bawah rencana baru tahun 2026. Perbedaan ini menunjukkan bahwa biaya keluar dari sistem sangat bervariasi antar wilayah, tidak mengikuti satu skala nasional. Namun yang konsisten di kedua kasus tersebut adalah logika dasar, di mana tenaga kerja sebuah perusahaan secara efektif telah menjadi sumber daya yang dapat dikenakan pajak oleh negara, baik berupa orang maupun rubel. Dan ada alasan mengapa tekanan semakin meningkat, bukan mereda. Kuota distrik Miski untuk tahun 2026 mewajibkan perusahaan-perusahaan mengirim 61 orang ke garis depan. Ini sekitar 65% lebih banyak dari target distrik tahun lalu. Pada tahun itu, hanya 13 orang yang menandatangani kontrak. Singkatnya, distrik itu jauh meleset dari kuota sebelumnya. Dan respons dari otoritas regional bukanlah menurunkan ekspektasi, tetapi malah hampir melipat gandakan untuk tahun depan. Pada dasarnya, negara sedang mencoba mengatasi kekurangan personelnya dengan menggunakan langkah-langkah yang bahkan lebih keras. Ini membawa kita pada eskalasi paling serius, bahkan bisa lebih buruk daripada yang dialami orang di bekas Yugoslavia. Radio Free Europe, Radio Liberty menerbitkan laporan rinci pada awal Juli yang menunjukkan perubahan dari tekanan finansial dan administratif menjadi perekrutan paksa secara terbuka. Laporan menyatakan upaya ini terfokus di sekitar kota Penza, sekitar 625 km tenggara Moskwa. Menurut RFRL, pria-pria di sana ditahan di jalanan kota dan dibawa ke kantor perekrutan militer dan ditekan atau dipaksa secara fisik menandatangani kontrak untuk dikirim bertempur di Ukraina. Laporan itu membagikan video saksi mata yang menunjukkan sekelompok pria duduk di minivan, sementara orang di luar berkomentar mereka ditekan untuk pergi. Penegak hukum Rusia kemudian secara terbuka membantah adanya pemaksaan.
Laporan RFERL juga mencakup kasus-kasus individu yang sulit dikategorikan sebagai apapun selain apa yang disebut orang Ukraina sebagai busifikasi, istilah informal untuk menangkap pria usia militer dari jalanan dan membawa mereka pergi dengan van. Praktik ini awalnya dikaitkan dengan perjuangan mobilisasi Ukraina sendiri, menunjukkan bahwa kedua belah pihak sebenarnya mengalami masalah yang sama. Namun dalam kasus Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky mengakui masalah itu pada awal 2026 dan memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, busifikasi di Rusia tampaknya benar-benar melampaui batas hukum. Laporan tersebut menunjukkan bahwa negara begitu saja menyatakan peristiwa itu tidak benar, lalu mengesampingkannya, yang juga menutupi seberapa luas hal itu terjadi di seluruh negeri. Karena otoritas Rusia menyangkal praktik itu, tak ada saluran resmi yang mencatat siapa yang diambil, di mana, atau alasannya. Inilah alasan mengapa sumber RFERL sepenuhnya dibangun berdasarkan kerabat dan pengacara anonim, bukan catatan pemerintah manapun. Pelanggaran oleh Pusat Perekrutan Teritorial Ukraina terdokumentasi, baik karena mereka tidak menyangkalnya. Sebaliknya, isu itu diperdebatkan di parlemen dan diliput secara spesifik di media Ukraina. Juga diduga insiden meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah dengan dugaan meningkatnya insiden, kenaikan kuota menunjukkan Kremlin sedang berupaya memakai langkah ini alih-alih mengumumkan putaran baru mobilisasi parsial. Terakhir kali mobilisasi diumumkan pada tahun 2022. Hal itu diikuti ratusan ribu orang meninggalkan negara tersebut. Mungkin tidak akan pernah kembali, yang hanya semakin merusak ekonomi Rusia. Gabungkan semua benang merah ini, terlihat ekonomi perang mulai kehabisan dua hal terpenting yang dibutuhkannya: bahan bakar dan tenaga kerja. Serangan Ukraina ke kilang minyak menimbulkan tekanan sumber daya seperti sanksi terhadap Yugoslavia tahun 1992. Dari sisi tenaga kerja, kita melihat negara ini mengikuti jalur Yugoslavia saat perang berkepanjangan dan jumlah relawan menurun. Mula-mula insentif, lalu kuota administratif dibebankan kepada perusahaan, seolah-olah pekerja hanyalah komoditas kena pajak. Lalu sistem tebusan tunai yang harganya terus meningkat. Kemudian penculikan terang-terangan di jalan kota. Milosevic juga terus berperang melewati batas kemampuan ekonominya karena mundur pun memiliki risiko politik yang tidak bisa diterima. Ini tidak berarti Rusia pasti akan terpecah seperti Yugoslavia. Runtuhnya Yugoslavia juga dipicu oleh sanksi internasional yang dirancang untuk memaksa perubahan. Ditambah dengan banyaknya sistem internal yang entah tidak berfungsi atau sengaja disabotase oleh partai yang berkuasa demi mencari keuntungan cepat. Rusia masih mendapat banyak pemasukan dari perdagangan dengan Tiongkok dan India. Rusia masih bisa punya akses ke lebih banyak bahan bakar saat diperlukan. Meski ada sanksi dari Barat, salah satu negara bekas Yugoslavia secara prinsip menolaknya. Ekonomi Rusia secara teknis masih tumbuh, meski lajunya jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Lebih tepat dikatakan, sistem Rusia sekarang tertekan, bukan runtuh. Tekanan berarti negara masih bisa pulih, biasanya lewat bantuan eksternal atau reformasi internal. Kedua opsi itu kecil kemungkinan akan dilakukan pemerintah Rusia saat ini. Jika Tiongkok menyelamatkan Rusia, itu berarti secara terbuka menyerahkan kepemimpinan blok pada Tiongkok, bukan sebagai yang setara seperti yang diklaim. Dengan yang kedua, seluruh rezim Putin bergantung pada orang-orang yang sama tetap berkuasa dan tidak menggantinya. Perangnya dengan Ukraina mungkin belum berakhir, tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengalami kekalahan terbesarnya. Kekalahan itu tidak terjadi di garis depan Donbas, juga tidak terbatas pada medan perang Kherson. Sebaliknya, itu terjadi di hampir selusin negara merdeka di seluruh Eropa Timur serta Asia Tengah dan Barat, termasuk Moldova, Kazakhstan, dan Armenia. Negara-negara ini adalah contoh dari apa yang oleh Rusia disebut sebagai near abroad. Dan untuk memahami istilah itu, kita harus mundur dulu ke tahun 1991 dan pembubaran Uni Soviet. Itu salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah modern. Namun, runtuhnya Uni Soviet tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Iya, bekas Republik Soviet memang memperoleh tingkat kemerdekaan politik tertentu. Namun karena banyak negara ini kecil dan tidak selalu punya sumber daya melimpah, infrastruktur domestik yang kuat, atau jaringan hubungan internasional yang luas, mereka tetap sangat bergantung pada Rusia di tahun-tahun berikutnya. Ada beberapa pengecualian terhadap tren ini. Negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania cepat membangun hubungan lebih erat dengan Eropa karena kedekatan geografis dengan Skandinavia dan Polandia. Ini memudahkan mereka berintegrasi ke institusi Barat, membangun jalur perdagangan di seluruh Uni Eropa,
lalu bergabung dengan Uni Eropa pada 2004. Mereka juga mampu memutuskan hubungan dengan jaringan listrik era Soviet, menghentikan impor gas Rusia, menghubungkan listrik mereka ke Eropa kontinental, dan masuk aliansi NATO. Namun, bagi sebagian besar dari 11 negara near abroad lainnya, Rusia tetap menjadi penyedia utama perdagangan, energi, dan keamanan. Negara-negara seperti Tajikistan dan Uzbekistan misalnya, selama beberapa dekade bergantung pada Rusia untuk menopang perekonomian mereka. Banyak dari negara-negara ini terpaksa memakai jaringan transportasi dan logistik pasca Soviet yang dikuasai Rusia untuk ekspor atau impor apapun. Dan demi menghidupi keluarga mereka, banyak pemuda Uzbekistan, Tajikistan, dan orang-orang dari negara-negara bekas Soviet lainnya yang memilih untuk menyeberangi perbatasan dan mencari pekerjaan di Rusia. Seringkali mereka bekerja berjam-jam di pekerjaan dengan upah rendah, mengirim sebagian besar gaji mereka ke kampung halaman untuk membantu orang-orang yang mereka cintai. Jadi, walau secara teknis mereka mandiri, banyak negara ini masih beroperasi seakan-akan masih di Uni Soviet. Dan itulah yang diinginkan Rusia. Kremlin sangat menyukai gagasan bahwa hampir selusin negara bergantung pada Moskow untuk bertahan hidup. Dan bahkan sebelum Putin berkuasa, Rusia mengeksploitasi dan memperluas pengaruhnya di negara-negara ini melalui berbagai cara. Rusia mengikat negara-negara itu dalam perjanjian dagang jangka panjang, aliansi militer ketat, ikut campur politik, dan mendukung wilayah separatis, dan benar-benar menikmati kebebasan penuh. Rusia dapat melakukan apapun yang diinginkan kapan saja, dengan keyakinan bahwa banyak negara hanya bisa tunduk. Begitu Vladimir Putin menjadi presiden, ia melanjutkan tren ini. Bahkan, Vladimir Putin melangkah lebih jauh, melakukan segala upaya menempatkan pemimpin boneka di negara-negara seperti Belarus, meningkatkan ketergantungan pada Rusia, dan menyulitkan mereka keluar dari pengaruhnya. Vladimir Putin ingin wilayah sekitar Rusia tetap seperti itu selama beberapa dekade mendatang. Sehingga meskipun Uni Soviet sudah tidak ada lagi di peta, gaungnya masih terasa di bidang politik dan perdagangan. Dan jika ada negara yang menunjukkan tanda-tanda ingin keluar, Putin akan menghukum mereka. Kita melihat hal ini di Georgia pada tahun 2008 misalnya. Pada bulan April tahun itu, NATO menyatakan Georgia kelak akan bergabung dengan aliansi. Moskow melihat pengumuman itu sebagai ancaman bagi hegemoni regionalnya. Moskow merasa bahwa Georgia, di bawah kepemimpinan presiden yang pro-barat saat itu, Mikhail Saakashvili, perlahan tapi pasti mulai keluar dari pengaruhnya. Jadi, Moskow mengatur sebuah invasi, menuduh negara itu melakukan genosida dan merebut kendali atas wilayah-wilayah separatis. Kita melihatnya lagi pada tahun 2014. Kali ini di Ukraina, Rusia merasa Kiev makin dekat dengan Eropa. Protes besar-besaran terjadi di seluruh negeri, dengan masyarakat Ukraina menekan pemerintah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan dunia barat. Putin tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia membenci gagasan tentang Uni Eropa, atau terutama NATO, semakin mendekat ke perbatasan Rusia. Dia sangat takut kehilangan kemampuan memproyeksikan kekuatan di kawasan Laut Hitam. Jadi, sekali lagi, dia mengatur sebuah invasi, diam-diam mengirim pasukan kecil untuk merebut kendali Crimea. Sayangnya, negara-negara barat sebagian besar membiarkan ini terjadi. Dengan para pemimpin Amerika Serikat dan Eropa, pada dasarnya menerima gagasan tentang near abroad dan menerima hegemoni regional Rusia. Seperti dicatat penulis, analis, dan jurnalis investigasi Casey Mitchell di Wall Street Journal. Ini mencakup tokoh seperti Bill Clinton yang menekan Kazakhstan dan Ukraina menyerahkan senjata nuklir ke Rusia, serta Barack Obama yang mengabaikan invasi Rusia ke Georgia, serta memberikan respons lemah terhadap invasi awal Rusia ke Ukraina pada 2014. Berkali-kali, Rusia secara efektif diizinkan untuk menguasai, ikut campur, dan bahkan menginvasi bekas Republik Soviet. Dan karena Rusia adalah pemain yang sangat penting di panggung global, dengan pengaruh yang begitu besar terhadap ekonomi dunia dan landscape geopolitik, negara lain tak pernah berani menantangnya. Hal inilah yang turut mendorong keputusan Putin untuk menginvasi Ukraina pada 2 tahun 2022. Bukan hanya karena dia khawatir Ukraina semakin dekat dengan Barat. Itu karena dia percaya bahwa dia bisa memilih dan mengambil apapun yang dia inginkan dari negara-negara bekas Soviet di sekitarnya. Dia bisa mengirim tentaranya dan merebut wilayah negara lain sesuka hati. Tidak hanya memperluas lingkup kekuasaannya sendiri, juga memperkuat warisannya sebagai salah satu penguasa Rusia terbesar. Menjadi Peter yang agung masa kini yang selalu ia impikan. Belum pernah ada yang menghentikannya. Jadi, kenapa sekarang harus berbeda? Ini akan sama seperti di Georgia dan Crimea. Tentara Rusia akan melintasi perbatasan dan mengambil apa yang mereka mau. Dan operasi militer khusus Putin akan menjadi satu lagi keberhasilan. Itulah yang dia pikirkan. Tapi dia salah di semua aspek. Semua operasi itu tidak berjalan sesuai rencana. Rusia gagal mencapai tujuannya. Mereka mengalami kerugian besar.
pasukannya terus berjuang dan terhenti di sektor-sektor utama. Dan yang terburuk dari semuanya, seluruh dunia, termasuk negara-negara bekas Soviet di sekitar Rusia, telah melihat sendiri betapa lemahnya Moskwa sebenarnya. Dalam banyak hal, Ukraina telah menjadi contoh bagi semua bekas Republik Soviet lainnya. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu bertekuk lutut dan tunduk pada tekanan Rusia, bahwa mereka mampu melawan negara ini yang selama bertahun-tahun berusaha mengintimidasi mereka agar tunduk, dan mereka dapat menentukan jalannya sendiri sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Mereka hanya perlu mengambil langkah pertama. Meskipun beberapa masih enggan, sejumlah negara bekas Uni Soviet akhirnya mulai menjauh dari Rusia, sehingga lingkup pengaruh Rusia menyusut dan meninggalkan Putin dengan kekuatan jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu. Seperti yang dicatat oleh Michel. Namun, setelah bertahun-tahun perang Putin yang gagal di Ukraina berlangsung, impian Rusia menjadi kekuatan besar hanyalah fantasi. Rusia kini bukan lagi kekuatan utama di kawasan yang pernah mereka kuasai. Armenia merupakan contoh terbaik dari hal ini, karena sudah lama menjadi salah satu negara yang paling bergantung pada Moskow. Sebagai contoh, Armenia pernah menjadi anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO, sebuah aliansi militer antar pemerintah yang juga mencakup Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Armenia menampung penjaga perbatasan Rusia dan mengizinkan Rusia mengoperasikan pangkalan militer di kota terbesar kedua Armenia. Armenia banyak berinvestasi di sektor energi dan sumber daya Rusia, sehingga menjadi negara bawahan Moskow. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kedua negara itu berubah total. Menyadari bahwa Rusia tidak lagi menjadi sekutu yang dapat diandalkan dan penjamin keamanan seperti yang dulu mereka klaim, Yerevan mulai mengambil langkah-langkah besar. Sebagai contoh, pada tahun 2024, mereka membekukan partisipasinya di CSTO dan telah mengambil langkah-langkah untuk keluar dari aliansi tersebut. Mereka juga menjalin hubungan keamanan baru dengan negara seperti Prancis, India, dan Amerika Serikat, menarik penjaga perbatasan Rusia dari beberapa lokasi, dan bahkan mulai membahas kemungkinan bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa menyambut Armenia dengan paket bantuan 52 juta euro yang besar, dan Putin pun ketakutan. Pada Mei 2026, dia mengancam Armenia secara terbuka dengan skenario Ukraina jika negara itu terus mempererat hubungan dengan Eropa di masa lalu. Ucapan itu saja sudah cukup membuat pemerintah dan masyarakat Armenia panik dan takut. Namun sekarang, proklamasi Putin telah kehilangan kekuatannya. Armenia bukan satu-satunya yang berani menentang pemimpin Rusia itu. Namun sebelum kita membahas beberapa negara lain yang berpaling dari Rusia, inilah alasan kami mengadakan acara militer ini, untuk menunjukkan bagaimana kekuatan bergerak. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan yang berikutnya. Moldova adalah negara bekas Uni Soviet lainnya yang tidak sekadar melepaskan diri dari kendali Kremlin, tetapi benar-benar berlari secepat mungkin menjauh dari Moskow. Negara ini secara historis bergantung pada Rusia untuk bertahan hidup. Selama beberapa dekade, hampir semua kebutuhan energi Moldova dipenuhi oleh Moskwa. Rusia adalah mitra ekspor utama dan masih menjaga kehadiran militer di Transnistria yang memisahkan diri. Sebidang tanah sempit di sepanjang tepi timur Moldova. Rusia mengandalkan Transnistria untuk mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi di Moldova. Namun, keadaan mulai berubah. Meskipun Rusia mencoba ikut campur dalam pemilu, rakyat Moldova memilih presiden yang pro-Eropa, Maia Sandu. Pada tahun 2020, bersama partainya, Partai Aksi dan Solidaritas, PAS, memenangkan mayoritas tahun berikutnya. Dalam tahun-tahun berikutnya, terutama sejak invasi ke Ukraina, Moldova telah mengambil langkah besar untuk menjauh dari Rusia. Moldova mempererat hubungan dengan Uni Eropa dan NATO, mengurangi ketergantungan pada sumber daya Rusia, seperti Armenia, mengupayakan aksesi ke Uni Eropa. Bahkan di wilayah berbahasa Rusia, Transnistria, orang-orang semakin lelah dan frustrasi dengan banyak yang ingin kembali bergabung dengan bagian lain negara itu. Pemerintah Moldova mempertimbangkan rencana menyatukan kembali wilayah itu setelah puluhan tahun terpisah. Lebih ke timur, Kazakhstan juga telah mengambil sikap yang semakin tegas terhadap tindakan Moskow di Ukraina. Misalnya, Kazakhstan menolak untuk menerima aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia dan perlahan mulai berupaya membangun serta memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Kazakhstan telah memperluas perdagangan dengan Tiongkok, Uni Eropa dan negara-negara Teluk misalnya, dan juga menjajaki kesepakatan pertahanan baru dengan Turki dan mitra barat. Negara ini fokus mengembangkan dan memanfaatkan jalur transportasi internasional Transkaspia untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia, yang juga dikenal sebagai Koridor Tengah, jalur perdagangan yang semakin penting yang menghubungkan Tiongkok dan Eropa melewati Asia Tengah, namun tidak pernah memasuki wilayah Rusia. Pada Mei 2026, Kazakhstan mengumumkan sejarah resminya tak lagi boleh dikaitkan dengan Rusia atau Uni Soviet. Sebaliknya,
fokus pada statusnya sebagai penerus modern kekaisaran gerombolan emas abad pertengahan. Mungkin tampak sepele, tapi ini pesan politik yang kuat dari Astana. Ekspresi jelas keinginan negara itu dipandang sebagai bangsa merdeka yang benar-benar terpisah dari masa lalu kolonial bergaya Soviet. Tetangga Tenggara, Kazakhstan, Kyrgyzstan telah mengikuti contohnya. Ketika sejarawan Rusia menyatakan Kyrgyzstan tak seharusnya dianggap bekas koloni Rusia, serta menuntut rekan Kirgiz menulis ulang buku ajar untuk menyesuaikan terminologi yang digunakan. Bishkek tetap pada pendiriannya. Sejarawan dan pejabat menolak untuk memenuhi permintaan Kremlin, dan khususnya generasi muda Kirgiz memandang Rusia semakin negatif. Seperti dicatat ilmuwan Erika Marat yang baru-baru ini menulis, persepsi tentang Rusia di Kyrgyzstan telah berubah secara signifikan sejak invasi besar-besaran ke Ukraina. Generasi muda para cendekiawan khususnya melihat servitisasi sebagai pengalaman kolonial yang melekat, setara dengan kolonisasi Eropa atas Afrika dan Asia. Sementara Kyrgyzstan untuk saat ini tidak punya banyak pilihan selain terus sangat bergantung pada Rusia untuk remitansi, energi, dan keamanan, negara itu juga mulai mencari peluang di tempat lain. November 2025. Misalnya, menjadi saksi pertemuan strategis pertama antara Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Kyrgyzstan yang mungkin menandai awal dari hubungan yang semakin penting ke depannya. Kisah serupa juga terjadi di tempat lain di Asia Tengah. Kondisi geografis negara-negara di bagian dunia ini membuat mereka sulit untuk sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh Rusia. Namun, beberapa negara berupaya mengurangi ketergantungan pada Moskow dan mencari alternatif baru. Uzbekistan misalnya telah memperluas perdagangan dengan Tiongkok dan mencari hubungan yang lebih erat dengan Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk. Sementara itu, Turkmenistan tetap mempertahankan sikap netral terhadap perang dan mulai mengekspor lebih banyak sumber daya ke Tiongkok. Bahkan di Tajikistan, di mana kendali Rusia masih kuat, ada tanda-tanda pengaruh ekonomi Tiongkok menjadi semakin penting. Tren ini akan terus berlanjut selama perang masih ada, seperti dicatat akademisi Amerika Walter Russell Mead di Wall Street Journal. Semakin lama perang, kekuatan Rusia di bekas Republik Soviet makin berkurang. Situasi di Kaukasus dan Asia Tengah berkembang ke arah yang merugikan Rusia. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Turki mengembangkan hubungan ekonomi dan militer yang mengancam harapan Rusia menguasai wilayah yang dulu ditaklukkan SAR. Seperti yang dicatat oleh Mead, tren ini terjadi di seluruh negara-negara di kawasan bekas Soviet. Di Kaukasus misalnya, jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas besar, yaitu 71% warga Georgia, ingin melihat negara mereka bergabung dengan Uni Eropa, sementara hubungan antara Azerbaijan dan Rusia berada pada titik terendah sepanjang masa. Bahkan di Belarus, kita bisa melihat tanda-tanda bahwa pengaruh Rusia mulai melemah. Pernyataan itu akan terdengar keterlaluan 1 atau 2 tahun lalu, karena Belarus selalu dianggap sebagai negara boneka utama rezim Putin. Tapi ini adalah bukti betapa buruknya situasi yang dihadapi Moskow. Pada Juni 2026, misalnya, Presiden Belarus sekaligus sekutu Putin, Alexander Lukashenko, menyerah pada ultimatum yang diberikan rekannya dari Ukraina, Vladimir Zelensky. Zelensky mengancam aksi militer terhadap Belarus jika tidak menonaktifkan stasiun relay sinyal yang dipakai Rusia untuk mengarahkan drone Shahid ke target di Ukraina. Meskipun Lukashenko telah lama dianggap anjing peliharaan Putin, dia tetap tidak ingin menyeret negaranya ke dalam perang lebih jauh dari yang diperlukan. Jadi, dia melakukan apa yang diminta Zelensky, dan secara langsung membuat perang menjadi lebih sulit bagi Rusia dalam prosesnya. Lukashenko juga beberapa kali mengunjungi Tiongkok dalam waktu terakhir. Potensi implikasi dari kunjungan-kunjungan ini tetap diperhatikan. Mengomentari kehadiran Presiden Belarus di Beijing, Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina (CCD) menulis, kunjungan terbaru Lukashenko ke Tiongkok sebagai penyeimbang Rusia menunjukkan tren penurunan pengaruh kebijakan luar negeri Rusia setelah Eropa Timur, Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah. Rusia kini bahkan kehilangan pengaruh atas negara satelit utamanya. Gagasan bahwa semua negara bekas Soviet di sekitar Rusia ini menjauhkan diri dari Rusia bahkan tidak mungkin terjadi sebelum tahun 2022. Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, Rusia jelas bukan sekutu, mitra, atau pelindung yang ideal. Namun, negara-negara seperti Uzbekistan dan Armenia setidaknya merasa bahwa mereka bisa mengandalkan Moskow untuk membantu perekonomian mereka dan membantu mereka ketika situasi sulit muncul. Sekarang, negara-negara itu memandang Rusia dengan
sangat berbeda. Dan dalam banyak hal, semua ini adalah kesalahan Putin. Dia menginvasi Ukraina dengan keyakinan bahwa itu akan menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya Rusia. Faktanya, justru sebaliknya yang terjadi. Kegagalan memalukan Kremlin untuk merebut Donbas dan ketidakmampuannya mencapai tujuan yang telah dinyatakan di Ukraina justru mengungkapkan betapa lemahnya mereka. Dan situasi bagi Putin menjadi semakin memalukan setiap harinya. Di garis depan, pasukan Rusia mengalami kebuntuan. Ukraina membalas lebih keras dari sebelumnya, merebut wilayah di area-area kunci dan melakukan serangan drone serta rudal jarak jauh yang menghancurkan jauh ke dalam wilayah Rusia, bahkan menyerang ibu kota negara tersebut. Pasukan Kiev juga membuat kemajuan besar dalam upaya membebaskan Crimea, sesuatu yang tampak mustahil hanya beberapa tahun yang lalu. Dan, seperti yang dicatat oleh Michelle, keyakinan Tuan Putin untuk menaklukkan sisa wilayah Donbas kini semakin bertolak belakang dengan kenyataan, menyoroti kosongnya klaim hegemoni regional Rusia. Seluruh dunia bisa melihat hal ini, termasuk bekas Republik Soviet. Mereka tidak suka dengan yang mereka lihat karena Rusia telah menunjukkan jati dirinya. Itu bukan sekutu atau pelindung. Itu bukan adidaya militer yang perkasa yang harus ditakuti seluruh dunia. Itu adalah penindas yang putus asa, yang mencoba mendorong salah satu korbannya terlalu jauh. Sekarang seluruh kelas melawannya. Ketika kita menambahkan fakta bahwa populasi Rusia menurun, ekonominya hancur, dan banyak industri domestiknya runtuh akibat monopoli tidak sehat dari sektor pertahanan, bukti-buktinya menunjukkan gambaran yang jelas dan meyakinkan. Hari-hari Federasi Rusia seperti yang kita kenal, dan terutama rezim Putin, benar-benar tinggal menghitung hari. Kamu adalah tentara Rusia di garis depan dan menerima perintah dari komandan. Sudah waktunya pergi, kamu menuju ke zona maut untuk menghindari drone dan mencoba menyusup ke posisi Ukraina. Kamu ditugaskan menunggu dan berdoa agar bantuan datang sebelum tertangkap atau terbunuh. Kamu tahu hampir mustahil kamu akan kembali hidup-hidup, tapi saat kamu memasuki zona maut, kamu melihat betapa mematikannya Ukraina. Kamu bahkan belum sempat memahami situasi sebelum sebuah drone menukik. Begitu saja, habislah kamu. Kamu tak bertahan lebih lama dari satu episode The Simpsons. Dan kamu bukan satu-satunya. Inilah kenyataan tentara Rusia saat ini. Tanda tangani kontrak, latihan selama 10 hari. Dan kemudian mati dalam 20 menit. Selamat datang di invasi Putin ke Ukraina. Pemimpinmu kini mencoba merekrut korban baru sebagai umpan meriam. Blogger militer pro-perang Rusia mengungkap segalanya karena marah atas pemborosan nyawa akibat invasi Putin. Menurut laporan 29 Juni, Kyiv Post menyebut blogger perang Rusia melaporkan tentara yang dikirim ke garis depan Ukraina sering hanya bertahan selama waktu menonton sitkom rata-rata. Dan semua ini adalah kesalahan Putin. Harapan hidup rata-rata seorang tentara serbu Rusia di garis depan adalah 20 hingga 35 menit. Menurut salah satu unggahan yang sudah banyak dibagikan di Rusia. Itu saja sudah menunjukkan betapa putus asanya situasi bagi kampanye darat Putin. Tapi keadaannya menjadi jauh lebih buruk. Bukan hanya seberapa cepat tentara Rusia tewas yang menjadi masalah. Masalahnya, mereka tewas tanpa menewaskan cukup banyak tentara Ukraina. Setidaknya, begitulah cara Putin akan melihatnya. The New York Post melaporkan, Rusia kini mengalami 8 korban untuk setiap 1 korban yang mereka timbulkan pada Ukraina. Perhitungannya tidak masuk akal di sini. Rusia unggul jumlah personel dibanding Ukraina karena populasinya sekitar 4 kali lipat lebih banyak. Perbedaannya besar, tapi punya 4 kali lebih banyak calon tentara tak berarti jika kehilangan 8 kali lebih banyak dari musuh. Akan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Tampaknya itu adalah kemampuan Rusia melakukan serangan yang dibutuhkan Putin untuk merebut wilayah Ukraina. Para tentara mulai sadar dan sama marahnya dengan blogger militer Rusia. Frustrasi internal mulai muncul. Dengan contoh paling menonjol, datang dari blogger dan mantan tentara Rusia, Alexander Lunin. Awal Juni, dia menuntut pertemuan dengan Putin untuk menjelaskan para komandan yang ditugaskan Putin ke garis depan, memerintahkan pasukan mereka menjalankan misi bunuh diri dan menyiksa mereka jika menolak. Tentara akan mengarahkan senjatanya ke Kremlin jika masalah ini tidak ditangani, kata Lunin. Putin bereaksi dengan cara khasnya. Putin memerintahkan penangkapan Lunin karena peringatannya di media sosial, berharap masalah itu selesai. Itu tidak akan terjadi. Menangkap pria yang mencoba menyoroti berbagai pelanggaran di tentara Rusia tak akan memperpanjang umur 20 menit para korban yang dipaksa masuk zona maut. Ini pendekatan konyol Vladimir Putin terhadap perang ini. Manusia dianggap bisa mengalahkan pasukan drone. Itu salah satu alasan semua ini terjadi sejak awal.
Drone-drone Ukraina jadi salah satu alasan utama tentara Rusia bertahan lebih singkat di zona maut dibanding waktu antar pizza. Namun, ada lebih dari itu. Putin sudah menjerumuskan tentara ini ke kegagalan sejak awal. Mari kita bicara tentang pelatihan. Dalam keluhan mereka, para blogger militer Rusia telah menunjukkan bahwa pasukan penyerang yang tewas begitu cepat mungkin akan memiliki peluang lebih baik jika mereka pernah mengalami pelatihan yang bahkan sedikit saja menyerupai pelatihan yang sesuai untuk zona perang tempat Rusia akan menempatkan mereka. Postingan yang sama mengklaim waktu dari pelatihan hingga penempatan hanya 10 hari sampai 3 minggu, menunjukkan singkatnya masa tugas pasukan Rusia di garis depan sebelum tewas. Ini bukanlah klaim sembarangan. Tentara Rusia mengatakan inilah jumlah pelatihan yang mereka terima sebelum dikirim ke medan perang. Ivan adalah salah satu dari tentara tersebut. Dalam wawancara dengan media United 24 pada Februari, dia menyatakan, usai pemeriksaan medis, mereka menanyakan kesiapan saya berangkat ke pangkalan militer Lusa. Mereka melatih kami 5 hari, lalu kami menunggu 5 hari untuk rotasi pasukan. Lalu kami menuju posisi tempur. Kami melihat dari Rusia adanya penurunan konsisten dalam durasi dan kualitas pelatihan, hingga rekrut hampir tidak tahu kemana mengarahkan senapan sebelum dikirim ke garis depan. Militer modern melatih rekrut selama beberapa minggu atau bulan dan memberi pelatihan lanjutan saat penugasan. Dulu, Rusia lebih baik dalam menyiapkan prajurit, terutama soal waktu persiapan. Sebelum tahun 2013, tentara baru dilatih selama 5-6 bulan. Pada 2013, pelatihan dipangkas jadi 3 bulan dan makin singkat saat Putin menginvasi Ukraina. Meskipun para tentara seharusnya tetap menerima 192 jam pelatihan menurut sistem Rusia. Mereka sama sekali tidak mendapat pelatihan sebanyak itu dan Rusia membayarnya dengan nyawa tentaranya sendiri di medan perang. Putin diduga menganggap ini pertukaran yang baik. Namun, 10 hari pelatihan demi 20 menit pertempuran adalah pendekatan konyol dalam perang. Itu hanya mungkin jika Rusia terus merekrut tanpa henti untuk menggantikan yang hilang di garis depan. Sedikit bocoran untuk nanti, Rusia tidak punya pasukan rekrut tanpa henti. Rusia melakukan semakin banyak serangan, salah satu alasan tentara garis depan tewas dalam sekitar 20 menit. Putin begitu yakin bahwa Rusia bisa memenangkan perang hanya dengan terus melancarkan serangan yang tidak terorganisir. Sampai-sampai ia memerintahkan lebih banyak serangan daripada yang pernah kita lihat kapanpun sepanjang tahun 2026. Menurut Odessa Journal, Rusia meningkatkan serangannya sebesar 37,5% pada bulan Mei. Meskipun dengan semua upaya itu, mereka hanya berhasil merebut 14 km persegi wilayah Ukraina. Kemungkinan besar jumlah serangan yang dilakukan pada bulan Juni telah meningkat dibandingkan dengan bulan Mei. Volume serangan diperkirakan terus meningkat sepanjang musim panas karena cuaca mendukung rencana Putin. Apa arti peningkatan serangan bagi Rusia saat ini? Lebih banyak peluang bagi pembela Ukraina menyerang. Saat tentara di belakang garis depan, peluang mereka terbunuh lebih kecil. Tapi ketika mereka diperintahkan untuk maju ke garis depan dalam misi bunuh diri, semuanya berakhir. Ukraina selalu mengawasi. Drone ada di mana-mana. Saat tentara Rusia dikirim bertempur, itu berarti Ukraina punya lebih banyak target untuk dipilih. Berbicara tentang drone, itu membawa kita kembali ke alasan pertama yang sudah kita sebutkan tentang singkatnya umur tentara garis depan Rusia. Drone Ukraina sekarang lebih mematikan daripada sebelumnya. Blogger militer Rusia menyebut perang yang telah sepenuhnya diubah oleh drone sebagai penyebab utama singkatnya umur tentara garis depan. Putin masih menggunakan taktik tahun 2022 untuk pertempuran tahun 2026 dan Rusia menghadapi kelemahan yang sama seperti sebelumnya, yaitu bahwa merekalah pihak yang harus melakukan serangan. Serangan-serangan itu merugikan Rusia, tapi tak terhindarkan. Ukraina senang bertahan dan membiarkan tentara Rusia menghantam batu karang. Tapi memang selalu seperti itu. Perbedaan utama di 2026 adalah bukan hanya drone di garis depan dan beberapa kilometer di belakang yang menimbulkan kerusakan. Menurut blog militer House Among the Laurels, banyak tentara Rusia terluka atau tewas di belakang garis depan pada 2026. Kampanye serangan menengah Ukraina telah banyak dibahas dan dianggap mengubah jalannya perang Ukraina tahun ini. Ukraina kini memiliki banyak drone yang mampu menyerang lebih dari 200 km dari garis depan. Mereka memanfaatkannya sepenuhnya. Logistik Rusia hancur berkeping-keping. Ini adalah kunci strategi Ukraina untuk mengisolasi Crimea dan memutus dukungan ke tentara di garis depan. Pusat komando, titik peluncuran drone, dan gudang amunisi juga diserang, membatasi dukungan untuk tentara di garis depan. Namun sering diabaikan bahwa konsentrasi pasukan di belakang garis depan juga menjadi sasaran. Itu yang dikeluhkan Rumah di antara Laurel. Rusia kini tak bisa lolos hanya dengan menyiapkan serangan.
apalagi melancarkannya. Begitu Ukraina mengetahui di mana kemungkinan pasukan berkumpul, mereka langsung mengirimkan drone serangan jarak menengah. Bahkan jika drone-drone itu tidak berhasil dan satu-satunya hal yang bisa menghentikan mereka adalah pertahanan udara yang kebetulan ada di titik kumpul, ini mengirimkan pesan bahwa Ukraina tahu persis di mana para tentara yang datang itu berada. Yang selamat dari serangan di belakang garis depan akan dilacak dan dibunuh di garis depan. Berbicara tentang garis depan, kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Ukraina telah memperluas secara besar-besaran strategi kill zone yang dikembangkannya pada tahun 2025. Di beberapa bagian garis depan, kill zone itu membentang hingga 50 km. Penuh drone, lalu diikuti drone serangan jarak menengah. Konsep kill zone dibuat untuk menciptakan tingkat korban dan masa hidup yang singkat seperti sekarang. Itu bukan ide baru. Selama berabad-abad, tentara menggiring musuh ke zona di mana mereka bisa dibunuh dengan senjata. Di masa lalu, artileri dan roketlah yang melakukan pekerjaan itu. Sekarang, itu dilakukan oleh drone, ribuan diantaranya. Beberapa terus-menerus mengawasi tanpa henti, dan yang lain menunggu untuk menyerang begitu seorang tentara terlihat. Gabungkan drone itu dengan pertahanan lain, seperti kawat berduri yang memperlambat tentara, serta parit anti-tank dan gigi naga untuk menghentikan kendaraan. Dan hasilnya adalah resep pembantaian. Tak heran, tentara Rusia hanya bertahan 20 menit. Jadi Putin akan bertindak soal ini kan? Itu rakyatnya sendiri yang berguguran di Ukraina, jadi pasti dia punya ide. Kalau kamu berpikir begitu, berarti kamu tidak mengenal Putin. Sedikit catatan sebelum lanjut, ini acara militer. Kami bagikan wawasan seperti ini tiap minggu. Berlanggananlah ke channel ini jika Anda mendapatkan manfaat dari video-video kami. Agar Putin benar-benar mencoba menyelesaikan dilema 20 menit Rusia, dia harus peduli pada tentaranya. Apakah dia peduli? Tentu saja tidak. Alasan utama mengapa Rusia mengalami korban jiwa begitu cepat dan dalam skala sebesar itu adalah karena Putin sama sekali tidak peduli dengan para tentara yang ia kirim ke garis depan. Bagi pria yang kejam dan terobsesi dengan warisannya sendiri, mereka hanyalah alat dan tidak lebih dari itu. Kami bukan satu-satunya yang berkata demikian. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Syabir, juga menyatakan hal itu tahun lalu menanggapi klaim Putin bahwa tanah yang diinjak tentara Rusia adalah tanah Rusia. Putin tak peduli tentara Rusia atau kaki mereka yang hancur akibat drone Ukraina. Dia membantai rakyatnya sendiri. Dia telah mengorbankan 1 juta tentara Rusia dalam pertumpahan darah sia-sia di Ukraina tanpa meraih satu tujuan strategis pun. 1 juta tentara, 2 juta kaki. Zabir mengamuk. Jumlahnya sekitar 1,4 juta tentara dan 2,8 juta kaki setahun kemudian. Presiden ASRS Donald Trump telah menyatakan kekesalannya pada Putin dan sikap acuhnya terhadap tentaranya. Menyatakan pada Juni 2025. Mungkin dia memang tidak peduli. Aku mulai berpikir dia memang tidak peduli. Dia kehilangan banyak tentara seperti Ukraina. Bagi Putin, tentaranya mati dalam 20 menit bukan masalah. Setidaknya mereka terkena peluru, serangan drone, atau amunisi Ukraina lainnya. Selain itu, masih banyak lagi yang bisa dikirim, sehingga Rusia bisa terus mengirim prajurit ke penggiling daging sampai penggiling itu jebol. Mungkin kamu ingat bocoran sebelumnya. Tidak ada aliran yang terus-menerus. Putin harus lebih peduli pada prajuritnya yang harapan hidupnya rendah. Apalagi banyak korban di pihak Rusia sedang berbalik menjadi masalah baginya. Di sisi sumber daya manusia, para blogger militer Rusia sudah mulai menunjukkan bahwa apa yang kita lihat sekarang tidak dapat dipertahankan, terutama karena Rusia praktis tidak mendapatkan apa-apa dalam hal perebutan wilayah dari prajurit-prajuritnya yang hanya bertahan 20 menit. Situasinya membuat musim gugur nanti akan terjadi perdamaian atau mobilisasi. Demikian menurut catatan saluran Telegram veteran itu. Blogger itu menyarankan pria usia wajib militer segera menyiapkan tas darurat saat mereka berusaha menghindari radar Kremlin. Perekrutan sukarelawan Rusia sedang goyah hingga Putin tak bisa lagi mengabaikan fakta tentaranya hanya bertahan beberapa menit di garis depan. Meskipun menawarkan bonus penandatanganan besar sebesar $80.000 Amerika Serikat serta keringanan utang hingga $140.000 Amerika Serikat. Rusia masih jauh tertinggal dari angka perekrutan tahun 2025. Menurut CNN, perekrutan di Rusia turun 20% pada kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Media United 24 mencatat angka yang lebih mengkhawatirkan bagi Putin. Mereka menyebut perekrutan tentara kontrak turun drastis, mencatat Rusia hanya mengirim 1.708 tentara kontrak ke garis depan pada April, diikuti oleh 1.378 pada bulan Mei. Putin punya masalah. Seringkali kami bilang ini di channel ini. Biasanya karena Ukraina membongkar kedok pemimpin Rusia, tapi tidak kali ini. Masalah terbaru Putin berkembang jauh dari wilayah Ukraina, meskipun dampaknya bisa sama eksplosifnya bagi Rusia dan warisan Putin. Peristiwa besar terjadi di Chechnya, dan pemimpin Rusia tak bisa mengubah apa yang akan datang. Perang baru Putin akan segera dimulai. Namun, itu tidak akan melawan negara NATO
atau eskalasi dari aksi Rusia di Ukraina. Musuh berikutnya berasal dari dalam Rusia sendiri, dan itu bisa menjadi akhir bagi Putin. Dan semuanya berpusat pada satu orang, Ramzan Kadyrov. Sejak 2007, Kadyrov menjabat sebagai presiden, atau lebih tepatnya diktator kejam dari Republik Chechnya di Rusia. Di bawah pemerintahannya, Chechnya tetap berada di bawah pengaruh Rusia, meski sudah beberapa kali berjuang untuk merdeka. Kadyrov jauh dari sosok yang menenangkan. Dia adalah pria brutal yang telah menerapkan hukum syariah dan menindak keras setiap upaya dari orang-orang di dalam Chechnya yang ingin memisahkan diri dari Rusia. Itu sebabnya Putin menghargai Kadyrov. Dia kaki tangan kejam yang turun tangan demi memastikan Rusia mempertahankan pengaruhnya, bukan hanya di Chechnya, tetapi di seluruh wilayah Kaukasus. Tapi Kadyrov sedang sekarat. Setidaknya itulah rumor yang mulai beredar di awal tahun 2026. Pada Januari, Moscow Times melaporkan media Rusia dan Ukraina berspekulasi Kadyrov menderita gagal ginjal kemungkinan terminal. Tentu saja ini hanyalah rumor pada saat itu. Tetapi sekarang mulai terlihat seperti kenyataan yang harus segera dihadapi Putin. Beberapa bulan terakhir, Kadyrov mengambil langkah untuk mengamankan posisi calon penerus atau setidaknya menjamin keselamatan keluarganya di negara di mana perang antar klan selalu mungkin terjadi. Anak-anak Kadyrov yang masih muda dan memiliki sangat sedikit pengalaman di pemerintahan sedang ditempatkan di posisi-posisi penting pemerintahan. Nepotisme mungkin, tetapi juga langkah aneh yang dilakukan oleh seorang diktator yang dirinya sendiri masih cukup muda. Yang lebih aneh lagi adalah pernikahan beberapa ala Kadyrov dengan pejabat di Chechnya. Jika Anda tahu sedikit tentang sejarah, Anda pasti tahu bahwa pernikahan antara anak-anak para pemimpin dunia sering digunakan sebagai cara untuk membangun aliansi dan melindungi diri dari serangan. Masyarakat klan di Chechnya biasanya bekerja dengan cara serupa. Pernikahan anak-anak Kadyrov seperti juga promosi mereka ke posisi penting di pemerintahan, semua ini menandakan Kadyrov berusaha keras menyiapkan keluarganya untuk masa depan tanpa dirinya. Pria itu mengambil langkah-langkah yang menunjukkan bahwa dia akan segera meninggal, dan fakta inilah yang menciptakan masalah besar bagi Putin. Apa yang kita lihat di sini adalah krisis suksesi yang mengancam dan tampaknya akan melanda Chechnya. Putin telah lama mengandalkan stabilitas dari Kadyrov. Setidaknya soal kemampuannya menaklukkan klan di Chechnya, krisis suksesi itu adalah pukulan telak bagi posisi Rusia di Kaukasus. Seperti yang disorot oleh Foreign Policy dalam artikel tanggal 4 Juni, Chechnya memiliki sejarah menimbulkan kekacauan yang jauh melebihi ukurannya yang relatif kecil. Sebagian besar kekacauan itu terkait keinginan banyak orang di negara itu untuk merdeka dari Rusia. Jika Kadyrov benar-benar berada di ambang kematian pada usia yang relatif muda, yaitu 49 tahun. Itu artinya Chechnya nyaris jatuh ke dalam kekacauan. Lagi pula, saat orang kuat itu pergi, tak ada yang bisa mengendalikan klan yang masih ingin melawan Rusia. Putin pasti sedang mengajukan satu pertanyaan besar kepada dirinya sendiri. Siapa pengganti Ramzan Kadyrov? Pemimpin Chechnya tampak mempersiapkan putranya yang berusia 18 tahun, Adam, untuk peran tersebut. Bagi Rusia, itu akan jadi solusi ideal dalam beberapa hal. Itu bisa memungkinkan Putin untuk menyediakan seorang penasehat, hampir seperti wali raja, kepada penguasa baru. Dengan demikian, memastikan pengaruh Rusia tetap terasa di seluruh Chechnya. Namun bahkan skenario ideal ini pun penuh dengan masalah. Adam Kadyrov masih muda, terlalu muda. Karena itu, isu wali raja memang muncul sejak awal. Usia mudanya membuat putra Kadyrov jadi target lebih besar daripada Kadyrov. Adam bisa dianggap lemah. Anak kecil yang memegang jabatan orang dewasa bisa jadi target klan lain, terutama yang dipimpin pesaing Kadyrov yang telah diasingkan. Kadyrov bisa mencoba anak-anak lain sebagai calon pemimpin baru sebelum wafat. Ahmad, yang sedikit lebih dari setahun lebih tua dari Adam, adalah anak paling cerdas di antara mereka, kata sang penonton. Namun dia juga kurang karisma, dan ayahnya tampaknya tidak menganggapnya penerus yang layak. Zelim Khan memiliki haus darah seperti ayahnya, tetapi dia begitu liar sehingga pada dasarnya dia diasingkan ke Uni Emirat Arab, jadi sepertinya dia tersingkir. Jadi yang tersisa adalah Adam, seorang penerus yang lemah dari seorang pemimpin yang kesehatannya tampaknya menurun, ditempatkan dalam peran sebagai orang yang harus diandalkan Putin untuk mempertahankan pengaruhnya di Chechnya. Kenyataannya, kematian Kadyrov yang lebih tua akan memicu periode kekacauan di Chechnya. Meski salah satu putranya diangkat, Putin sulit mengandalkan kendali kuat yang menjaga Rusia menguasai salah satu republik paling pemberontak hampir 2 dekade. Sebuah pertarungan akan segera terjadi. Dan untuk memahami lebih lanjut alasannya, kita perlu melihat lebih dalam ke sejarah terbaru Chechnya dalam hubungannya dengan Rusia. Kami membawa Anda kembali ke tahun 1990-an
hingga awal 2000-an. Apakah Anda masih ingat dorongan kemerdekaan yang tetap kuat di banyak klan Chechnya? Dorongan tersebut memuncak di akhir abad ke-20 saat Chechnya mengalami 2 perang dengan Rusia yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa itu. Bagi Putin, perang-perang itu adalah peluang. Dalam perang kedua khususnya, ia dengan brutal berhasil mengendalikan Chechnya setelah berhasil membujuk ayah Ramzan, Ahmad, untuk berpihak padanya. Pada akhir kedua perang itu, darah 160.000 orang telah tertumpah. Sekitar 40.000 diantaranya pejuang dan warga sipil Chechnya. Sisanya merupakan perwakilan berbagai kelompok etnis menurut Yayasan Jamestown. Sebagian besar adalah orang Rusia. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Putin. Baginya, yang penting Chechnya tetap terkendali. Dan keadaannya tetap begitu selama sekitar 2 dekade. Semua ini berarti bahwa Putin naik ke tampuk kekuasaan berkat penindasan terhadap Chechnya. Itu sangat penting di masyarakat Chechnya yang telah mengalami 2 dekade kekejaman dan pengaruh Rusia terus-menerus yang didorong oleh pemimpin negara yang sekarat. Itu juga penting bagi Putin. Dia dapat memanfaatkan keberhasilannya yang dianggap kejahatan perang oleh sebagian orang di Chechnya untuk membangun citra dirinya sebagai penguasa kuat. Putin menyelesaikan masalah Chechnya. Dia mampu mengatasi masalah apapun yang dihadapi Rusia. Hanya saja Putin tidak mengantisipasi bahwa seorang penguasa yang seharusnya hidup lebih lama darinya justru akan terbaring sekarat terlalu cepat. Jika Kadyrov meninggal, potensi protes massal dan pemberontakan bisa muncul dan mobilisasi politik di antara musuh-musuh Putin semuanya bisa terjadi. Perang lain harus dilancarkan untuk mengendalikan semua ini. Namun, perang Ukraina menjadi faktor utama di sini. Chechnya memainkan peran yang menarik dalam perang itu. Mereka yang loyal pada Kadyrov bertempur untuk Rusia selama konflik ini. Namun, banyak orang Chechnya justru berperang untuk Ukraina. GIS melaporkan bahwa para pejuang umumnya mendukung Ukraina mempertahankan kedaulatannya. Namun, mereka juga ingin belajar untuk melihat bagaimana Rusia bertempur dan memahami apa yang dilakukan Ukraina untuk membela diri. Ukraina dengan cerdik mendorong keinginan ini di antara beberapa orang Chechnya untuk belajar sebagai persiapan bagi perjuangan mereka demi kemerdekaan. Pada tahun 2022, Ukraina secara resmi mengakui kemerdekaan Chechnya dari Rusia. Ini sindiran untuk Putin dan sinyal bagi siapapun di Chechnya yang ingin bertempur bahwa Ukraina akan mendukung perjuangan mereka. Kesempatan untuk pertempuran kemerdekaan itu belum muncul hingga saat ini. Selama beberapa dekade, Putin mengandalkan satu orang dan rezim brutalnya untuk mengendalikan keinginan kemerdekaan di antara banyak orang di dalamnya, Chechnya. Orang itu tampaknya diambang kematian. Kekosongan kekuasaan sedang terbentuk dan orang-orang yang Kadyrov inginkan sebagai penggantinya terlalu rentan untuk memastikan transisi mulus bagi Putin. Sebuah pertarungan akan segera terjadi. Ini hal yang Rusia belum siap hadapi setelah lebih dari 4 tahun perang brutal di Ukraina. Dan ini baru awal dari masalah-masalah Putin. Apa yang terjadi di Chechnya saat ini berpadu dengan tantangan lain di wilayah Kaukasus dan di antara republik-republik Rusia yang menunjukkan kekuasaan mulai lepas dari genggaman Putin. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda menonton acara militer. Inilah alasan kami membuat video untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Tekan subscribe jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat. Kami mengunggah video setiap hari. Mengapa Rusia sangat peduli pada Chechnya? Lagi pula, negara itu jauh dari kekuatan besar dengan populasi sekitar 1,5 juta jiwa dan luas wilayah hanya 17.300 km persegi. Chechnya nyaris lebih mirip kota besar daripada negara yang sesungguhnya. Namun meskipun kecil, Chechnya sangat penting bagi Rusia karena beberapa alasan. Pertama, lokasi Chechnya. Chechnya terletak di utara pegunungan Kaukasus, yang sangat penting karena siapapun yang menguasai wilayah di sekitar pegunungan tersebut juga dapat mengendalikan akses masuk dan keluar dari wilayah Asia Barat. Negara seperti Turki dan Iran bisa diakses lewat pegunungan ini. Pegunungan ini juga jadi zona penyangga Rusia. Bukan berarti Rusia benar-benar terancam dari sini, tapi sejak kapan itu jadi masalah untuk Putin yang paranoid. Dia tetap ingin menguasai pegunungan Kaukasus agar selalu siap menghadapi serangan. Selain itu, mempertahankan kendali, memperkuat narasinya sebagai pelindung Rusia. Satu aspek sudah terpenuhi. Chechnya memberi Rusia kendali atas zona penyangga yang melindungi tanah air. Namun dengan Kadyrov yang tampaknya sekarat, kendali mulai goyah dan situasinya semakin buruk. Armenia terletak di selatan pegunungan ini, wilayah lain yang sudah lama berusaha dikuasai Rusia. Armenia mengambil langkah besar menuju derusifikasi pada Juni. Sebuah pemilihan diadakan dan hasilnya Perdana Menteri Nikol Pashinyan memperoleh hampir 50% suara dan posisi kekuasaan tertinggi di Armenia. Pashinyan berhasil mengalahkan oposisi yang didukung Rusia dan kampanye disinformasi besar-besaran untuk meraih kemenangan. Dan tampaknya dia akan mendorong keanggotaan Uni Eropa serta hubungan yang lebih erat dengan Barat. Ini berarti cengkeraman Rusia di utara dan selatan pegunungan Kaukasus kini terancam dengan cara yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Perubahan sikap Armenia terjadi secara bertahap, dilakukan selama
bertahun-tahun. Krisis di Chechnya akan sangat eksplosif, dipicu kematian satu orang. Tapi dalam kedua kasus tersebut, pengaruh Rusia makin berkurang. Putin berusaha sekuat tenaga untuk memaksa Armenia memilih Perdana Menteri yang bersahabat dengan Rusia. Rusia meluncurkan kampanye disinformasi soal Pashinyan. Putin mengajukan tuntutan ke Pashinyan dalam pertemuan 1 April. Bersamaan dengan ancaman tentang embargo perdagangan yang diterapkan Rusia saat pemilu semakin dekat. Titik tanpa jalan kembali, menurut corong propaganda Rusia, telah dilewati tanpa Armenia menoleh. Dan pada akhirnya, Putin melihat bahwa intriknya tidak berguna. Baginya, Barat menang di Armenia dan kekuasaannya di Kaukasus mulai melemah. Sekarang, dengan krisis Chechnya yang mengancam, cengkeraman yang melemah itu bisa benar-benar hancur di tengah pertikaian internal dan ketidakmampuan Rusia untuk menaklukkan Chechnya demi pemimpin yang ditunjuk Kadyrov karena terlalu banyak mengerahkan militernya untuk perang di Ukraina. Itu membawa kita ke poin menarik lain. Chechnya merupakan salah satu republik Rusia. Meskipun memiliki otonomi tertentu, wilayah ini tetap berada di bawah kendali Putin dan tunduk pada banyak hukum Rusia. Ini bukan pengaturan yang langka. Faktanya, Rusia memiliki 21 republik. Meski mereka mengklaim 22 termasuk Crimea yang dicaplok ilegal. Bayangkan skenario ini. Kadyrov meninggal dan putranya yang tidak berpengalaman yang ia pilih sebagai penerus gagal. Meski Rusia sudah berusaha keras, klan Chechnya lain berhasil merebut kekuasaan dan memulai lagi perjuangan kemerdekaan yang membentuk awal karir politik Putin. Namun kali ini, Rusia sudah lelah akibat perang Ukraina. Rusia telah kehilangan lebih dari 1,39 juta tentara. 12.000 tank telah hancur di Ukraina dengan lebih dari 2 kali lipat jumlah kendaraan lapis baja. Meski Rusia punya tentara besar untuk menghadapi pemberontak Chechnya, setiap tentara yang dikirim ke republik itu berarti tidak bisa dikirim ke Ukraina. Putin harus memprioritaskan Ukraina sebagai fokus utamanya. Putin tak mampu menghentikan upaya Chechnya untuk merdeka. Chechnya berhasil dan menjadi merdeka. Apa dampaknya bagi republik lain di Rusia? Bagi sebagian dari mereka, itu menunjukkan bahwa kemerdekaan itu mungkin. Ini tidak berarti semua 21 republik di Rusia akan mengikuti jejak Chechnya. Namun beberapa memiliki gerakan kemerdekaan aktif sendiri. Dan mereka bisa menjadi kandidat berikutnya yang memisahkan diri dari Rusia. Pada Februari 2023, hasil pemungutan suara online untuk jajak pendapat referendum online nasional tentang penentuan nasib sendiri Republik Nasional telah dipublikasikan. Jajak pendapat tersebut diadakan di 5 republik Rusia, dan hasilnya di semua republik menunjukkan keinginan untuk merdeka. Kuban adalah republik yang paling dekat dan terikat dengan Rusia, dengan suara untuk kemerdekaan hanya sebesar 55,7%. Mayoritas tapi tidak telak. Di Siberia, 63,9% mengatakan mereka ingin republik mereka menjadi merdeka. Di Ingria, angkanya 66,2%. Di Ural, 68,2% memilih kemerdekaan, dan di eksklav Rusia Kaliningrad, 72,1% mengatakan mereka ingin melepaskan diri dari Rusia. Tentu saja, yang perlu dicatat adalah bahwa jajak pendapat ini agak tidak resmi. Belum jelas berapa banyak yang golput akan memilih Rusia. Tetap saja, setiap hasil ini menunjukkan bahwa ada kelompok besar orang di republik-republik Rusia ini yang menginginkan kedaulatan, sama seperti yang ada di Chechnya. Jika Kadyrov wafat dan Rusia gagal mempertahankan kendali atas republik penting ini, terutama jika kegagalan itu akibat lemahnya militer karena perang Putin di Ukraina, itu bisa menjadi sebuah sinyal. Republik lain mungkin akan mengikuti. Jika mereka melakukannya, mereka akan terdorong oleh laporan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia telah menemui jalan buntu dalam produksi beberapa jajak pendapat, seperti dilaporkan Pravda pada 19 Juni. Menunjukkan lebih dari 60% warga Rusia lelah dengan perang Ukraina, belum termasuk perang lain yang mungkin dimulai Putin. Tentu saja, Putin bisa saja memulai lebih banyak perang. Dia mungkin mengirim pasukan ke Chechnya, memicu pertumpahan darah, dan mendukung penerus pilihan Kadyrov tetap berkuasa. Namun jika dia melakukannya, hanya akan menambah kemarahan dan kebencian. Hal ini juga berlaku untuk 5 republik lain yang telah disebutkan. Tidak ada yang bisa menandingi Rusia secara militer, tapi itu bukan intinya. Terinspirasi oleh dorongan Chechnya, jika itu benar-benar terjadi, mereka semua bisa bangkit melawan. Dan bahkan jika mereka berhasil ditekan, pesannya akan tersebar ke seluruh dunia dan juga di dalam Rusia sendiri. Putin mulai kehilangan kendali. Setiap dorongan untuk kemerdekaan di wilayah Rusia menjadi pengalihan perhatian lain dari perang di Ukraina yang sudah berjalan buruk. Operasi militer khusus yang awalnya diperkirakan hanya beberapa hari, kini telah memasuki tahun kelima, membuat banyak warga Rusia lelah dengan perang. Menambah lebih banyak perang di atas konflik yang tampaknya tak berujung itu bisa menjadi resep bencana bagi masa pemerintahan Putin. Musuh-musuh yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan mencari alasan untuk menyingkirkan Putin bisa saja menyerang. Seorang pria berusia 73 tahun
akan mendapati fokusnya terlalu terbagi yang dapat membuat sesuatu terlewati. Apa yang terjadi di Chechnya bisa menjadi awal kejatuhan Putin. Itu juga akan menunjukkan batasan sebenarnya dari kekuasaan Putin. Namun, semua ini masih bergantung pada kematian Kadyrov dan krisis suksesi yang diperkirakan banyak orang benar-benar terjadi. Misalkan semua ini terjadi dan akhirnya memicu perang Chechnya lain yang memaksa Rusia keluar dari Chechnya selamanya. Itu membuat kita melihat semua ini dari perspektif berbeda. Dampaknya terhadap Putin dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Bukan rahasia lagi bahwa Putin sangat peduli dengan warisan yang akan ia tinggalkan. Ia ingin dikenang sebagai salah satu pemimpin besar Rusia saat wafat. Karena itu, ia sangat brutal saat berusaha menguasai Chechnya di awal pemerintahannya. Hasrat meninggalkan warisan menjadi salah satu pendorong utama seluruh perang Ukraina. Mungkin tujuan utama Putin adalah mewariskan Rusia setelah kembali menjadi pemain utama geopolitik dan semuanya akan berkat dirinya. Jika Chechnya hilang akibat krisis suksesi yang tak dapat dikendalikan Putin, itulah yang akan menjadi warisan terbesarnya. Pria yang menaklukkan Republik Chechnya itu kehilangannya lagi 2 hari kemudian karena ketidakmampuannya sendiri. Semua itu terjadi ketika dia gagal merebut Ukraina dan membuka jalan bagi republik-republik lain yang terpinggirkan untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Putin akan tercatat sebagai pemimpin yang membuat Rusia kehilangan akses ke pegunungan Kaukasus. Tindakan awal masa kepresidenannya tidak akan berarti apa-apa. Saat dia membusuk di tanah, Rusia dan dunia akan melihatnya sebagai orang lemah dan gagal. Itulah ketakutan terbesar Putin. Artinya dia akan melakukan apa saja demi kendali Rusia atas Chechnya. Namun usahanya tidak banyak berarti saat negaranya terlibat perang Ukraina. Putin tak memiliki rencana lain untuk Chechnya. Ramzan Kadyrov seharusnya hidup lebih lama dari Putin. Dengan begitu, warisan pemimpin Rusia tetap terjaga. Dan omong-omong, ada pemerintahan Chechnya di pengasingan di Ukraina saat ini. Pemerintah tersebut beroperasi di pengasingan sejak Chechnya kalah dalam Perang Chechnya kedua pada 2000. Dan mereka mengklaim memiliki 29 cabang di 14 negara Eropa. Bukankah itu akan jadi keadilan puitis sempurna jika Putin kehilangan Chechnya ke pemerintahan yang dulu ia gulingkan lebih dari 25 tahun lalu? Pemerintahan itu kembali berkuasa usai didukung Ukraina yang merupakan negara berikutnya yang ingin ditaklukkan Putin. Itulah masa depan yang mungkin dihadapi Putin. Jika Kadyrov meninggal, dia bisa menghadapi masa depan itu lebih cepat dari yang diharapkan. Dunia semakin memanas dan perairan Arktik menjadi lebih mudah dilayari daripada sebelumnya. Rusia mencium peluang. Rusia ingin mengirim kapal dan kapal selam ke Arktik untuk membangun jalur pelayaran dan menunjukkan kekuatan militernya kepada siapapun yang berani menantang supremasi Rusia. Tapi Inggris punya pendapat soal itu. Inggris sudah lama jadi korban perang hibrida Rusia karena armada bayangan dan kapal mata-mata mereka lebih sering berada di perairan Inggris daripada Rusia. Inggris mengirimkan kejutan besar ke Rusia. Sebuah kapal induk besar sedang menuju Arktik. Kapal selam Rusia baru saja mendapat peringatan. HMS Prince of Wales telah dikerahkan ke perairan Arktik, menandai eskalasi oleh Inggris saat mereka mencari cara untuk menghadapi ancaman Rusia yang semakin besar di utara. Ini pembukaan front baru di wilayah utara yang masih berlangsung. NATO sekarang perlu mencari cara untuk mendeteksi dan menghadapi ancaman Rusia yang semakin besar di Arktik di tengah tuduhan dari pejabat Inggris bahwa Rusia sedang melancarkan operasi bawah laut yang dirancang untuk menargetkan aset bawah laut seperti kabel komunikasi. Rusia sedang berusaha menangkap NATO lengah. Rusia ingin memanfaatkan kekacauan global untuk mengirim kapal dan kapal selam ke perairan Arktik yang sensitif sebagai langkah awal dalam perang masa depan. Dengan HMS Prince of Wales, Inggris menjadi penghalang bagi ambisi Putin. Tapi sebelum kita menjelajahi kapal ini dan alasan mengapa kapal ini dipilih, kita perlu menggali lebih dalam tentang masalah Arktik dan bagaimana masalah itu berkembang sampai Inggris merasa bahwa pengerahan angkatan laut menjadi sesuatu yang diperlukan. Kita menuju terlebih dahulu ke Bear Gap, sebuah wilayah kecil di Samudra Arktik. Koridor air ini menjadi fokus Rusia dalam upaya menunjukkan dominasinya di Arktik. Hampir sepanjang 350 mil laut. Bear Gap terletak di antara Tanjung Utara yang berada di utara daratan utama Norwegia dan ujung paling selatan Kepulauan Svalbard. Bagi Rusia, menguasai Bear Gap berarti akses yang lebih mudah bagi kapal selamnya ke Laut Norwegia. Menurut pembicaraan, kapal selam itu lebih sulit dideteksi karena kondisi akustik di perairan tersebut. Jika Rusia bisa selundupkan kapal selam ke laut itu, negara-negara Nordik, Baltik, dan Inggris menghadapi masalah serupa. Rusia bisa membawa kapal selamnya ke jarak tembak rudal. Dan jika kapal selam itu dilengkapi dengan rudal hipersonik yang mampu menempuh jarak 1.500 km atau lebih, itu masalah yang tak ingin kita bayangkan. Namun hal itu tetap harus dihadapi.
Bear Gap hanyalah gejala dari masalah yang lebih luas yang harus dihadapi NATO Eropa. Arktik dengan cepat menjadi salah satu wilayah paling diperebutkan di dunia. Karena mencairnya es membuka jalur pelayaran dan kemungkinan pengerahan militer ke perairan utara. Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Islandia, dan Denmark semuanya memiliki kepentingan di Arktik karena wilayah mereka mengelilingi laut itu. Bagi Rusia, Samudra Arktik menjadi kunci rencana masa depan Putin. Selama bertahun-tahun, Rusia membangun ulang pangkalan Arktik dan memperkuat armada utara. NATO telah berupaya merespons dengan cara serupa. Inggris jadi pemain utama. Inggris mungkin tak berkepentingan langsung pada jalur pelayaran Arktik, namun akan terancam jika Rusia menguasai Bear Gap. Itulah salah satu alasan mengapa kapal induk terbesar Inggris dikerahkan ke perairan utara. Hal ini juga menjadi faktor dalam keputusan Inggris untuk menggandakan jumlah pasukan yang ditempatkan di Norwegia antara sekarang hingga tahun 2029. Rusia adalah ancaman di kutub utara. Inggris dan NATO Eropa sangat menanggapi ancaman ini dengan serius. Mungkin Menteri Pertahanan Norwegia Thor Sandvik mengatakannya paling tepat pada bulan Juni ketika dia berkata, ini adalah pertahanan tanah air bagi Inggris. Jika Putin menguasai utara Skandinavia dan mengendalikan Bear Gap, ini ancaman langsung bagi Inggris. Diplomasi tidak akan berhasil dalam situasi ini. Rusia melihat wilayah Arktik dan khususnya rute Laut Utara atau NSR yang mulai terbuka seiring mencairnya es sebagai pusat pengembangan ekonomi masa depannya. Taylor dan Francis memaparkan alasannya. Selain prospek dapat mengirim kargo melalui NSR, Rusia melihat apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Arktik. Minyak dan gas melimpah di bawah perairan ini dengan 75% cadangan di semenanjung Gitang dan Yamal masih belum tergarap. Rusia ingin menjadi negara yang memanfaatkan cadangan tersebut. Rusia juga ingin menguasai unsur tanah jarang di perairan Arktik Rusia yang menyumbang 2/3 dari sumber daya ini milik Rusia. Meski kendala teknologi dan sanksi barat akibat perang Ukraina menghambat rencana Rusia mendominasi Arktik, rencana-rencana itu belum hilang. Rusia sedang menunggu saat yang tepat sampai memasuki masa di mana mereka bisa bergerak untuk menguasai perairan ini, yang pada gilirannya memungkinkan Rusia menjadi ancaman yang lebih besar bagi Eropa Utara dan Inggris daripada sebelumnya. Sementara itu, kapal selam membantu Rusia menjaga kehadirannya di Arktik. Dalam laporan tanggal 14 Maret, Business Insider mengatakan bahwa mereka telah berbicara dengan pejabat NATO yang mengklaim bahwa kapal selam tersebut menjadi lebih aktif. Salah satu pejabat, Laksmana Madya Rune Andersen, Kepala Markas Besar Gabungan Norwegia, menyatakan aktivitas kapal selam Rusia di Arktik meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Itu menjadi masalah bagi NATO. Rusia memiliki salah satu armada kapal selam terbesar di dunia dengan 64 kapal aktif. Tantangan NATO adalah semakin sulit untuk melacak kapal selam ini saat mereka keluar dari perairan dangkal dan menuju ke kedalaman Samudra Arktik. Mereka bisa dilacak, tapi sulit jika Anda tak mendeteksi mereka. Jika Anda tidak mendeteksi, tanpa pemantauan, tingkat kesulitannya meningkat pesat dan jadi ancaman, bukan hanya bagi Eropa, tetapi juga untuk Amerika Serikat, kata Kolonel Martin O'Donnell, yang adalah juru bicara markas besar tertinggi pasukan sekutu Eropa yang memimpin operasi NATO di sana. Namun kelengahan tidak boleh dibiarkan. Rusia perlu diawasi. Negara ini telah meluncurkan perang hibrida yang kini memengaruhi sebagian besar Eropa sekutu NATO. Pembakaran, sabotase, serangan siber, dan penyusupan drone kini menjadi bagian dari kampanye destabilisasi yang lebih luas. Destabilisasi adalah tujuan Rusia. Perairan Kutub Utara makin rentan saat NATO menghadapi aksi Rusia dan berupaya mengejar ketertinggalan di Arktik. Commodore Richard Hewitt, Komandan UK Carrier Strike Group yang berada di HMS Prince of Wales, saat berbicara kepada Wall Street Journal mengatakan ancaman saat ini belum pernah sebesar ini sejak Perang Dingin. Itu merangkum alasan mengapa Inggris baru saja mengirimkan salah satu kapal perangnya yang paling mengesankan ke Kutub Utara. Kapal perang itu kini tepat di dekat Rusia dan memburu kapal selam. Yang mengejutkan, Inggris memang tepat menilai ancaman Rusia. HMS Prince of Wales sudah dipanggil untuk bertugas. Sebelum membahas lebih jauh, ini pengingat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Penempatan HMS Prince of Wales ke perairan Arktik bukanlah perkembangan baru.
Pengumuman penempatan kelompok tempur kapal induk ke Atlantik Utara untuk melindungi Arktik telah dilakukan pada pertengahan Februari, dengan Inggris menyebutnya sebagai dorongan besar bagi keamanan regional. Unjuk kekuatan Inggris ini menjadi lebih kuat karena HMS Prince of Wales membawa jet tempur F-35 dan helikopter. Dengan Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan secara spesifik, keputusan ini diambil demi melindungi infrastruktur bawah laut, sering jadi target kapal selam dan kapal mata-mata Rusia, dan untuk mencegah agresi Rusia di wilayah yang mungkin jadi medan pertempuran ke depan. Inggris sama sekali tidak malu-malu untuk secara terang-terangan menyatakan bahwa Rusia adalah alasan langsung dari penempatan ini. 2 tahun terakhir hingga Februari 2026, telah terjadi peningkatan 30% jumlah kapal Angkatan Laut Rusia yang memasuki atau mengancam perairan Inggris, menurut laporan kementerian. Inggris juga mencatat bahwa HMS Prince of Wales dan kelompok serangnya akan ikut serta dalam latihan bersama grup maritim tetap NATO 1 yang membuatnya bekerja bersama negara-negara anggota pasukan ekspedisi gabungan serta Amerika Serikat dan Kanada. Ini bukan hanya keputusan Inggris mengirim kapal perang terbesar untuk memberi pesan ke Putin. Inggris dan sekutunya bekerja sama agar Putin tahu dia tak bisa bertindak bebas di Kutub Utara. Kembali ke kapal perang besar yang dikirim Inggris untuk memburu kapal selam Rusia, HMS Prince of Wales merupakan kapal yang mengesankan. Angkatan Laut Kerajaan Inggris menyebutnya sebagai salah satu kapal perang terkuat yang pernah dibuat di Inggris, dan mudah untuk melihat alasannya. Bagian dari armada 2 kapal induk kelas Queen Elizabeth, kapal ini memiliki dek penerbangan sepanjang 280 meter dan dapat bertahan di laut hingga 45 hari. Sebelum persediaan makanannya perlu diisi ulang. Dengan pesawat di atas kapal, jumlah total awak mencapai 1.600 orang. Dengan jangkauan 10.000 mil laut, kapal ini bisa berkeliling lama di perairan Arktik. Dan soal persenjataan, tidak ada yang ingin menghadapi kapal perang ini. Kapal itu sendiri dilengkapi dengan beberapa minigun 30 mm dan senjata kaliber kecil otomatis. Sistem senjata jarak dekat Phalanx memberikan pertahanan anti udara. Dengan senjata itu, mampu menembakkan hingga 4.500 peluru per menit. Yang membuat HMS Prince of Wales berbahaya bagi ambisi Arktik Putin adalah muatan yang memang dirancang untuk dibawanya pesawat. Kapal ini dapat membawa hingga 36 jet tempur F-35B Lightning II bersama dengan 12 helikopter Merlin atau Tornado dan 8 helikopter Apache lainnya, sehingga 56 pesawat yang dibawa ke perairan Arktik. Rusia tidak memiliki apapun yang bisa dibandingkan dengan itu. Satu-satunya kapal induknya, Admiral Kuznetsov, secara efektif dinonaktifkan pada musim panas 2025. Setelah tidak berlayar sejak 2017. Karena kapal itu pada dasarnya sudah rusak parah dan Rusia tidak bisa memperbaikinya hingga bisa menjadi ancaman angkatan laut yang layak digunakan. Fokus pada F-35, senjata paling mengesankan yang dibawa HMS Prince of Wales ke Arktik. F-35 itu sangat besar. Inggris bertujuan melacak kapal dan kapal selam Rusia di perairan utara, diluncurkan dari landasan dan mampu melayang sebelum mendarat vertikal di dek kapal perang. F-35 melacak target lebih cepat dari radar di kapal atau pangkalan NATO dekat perairan Arktik. Mereka bisa mencapai 30.000 kaki, memberi jarak pandang ratusan mil. Dan saat mereka terbang, sonar di HMS Prince of Wales, kapal pendamping, dan semua helikopter memindai bawah ombak, mencari kapal selam dan ancaman serupa seperti kendaraan bawah air tak berawak. Kalau bicara soal kekuatan kapal murni, HMS Prince of Wales menjadi keunggulan Inggris menghadapi ancaman Rusia di utara. Dalam sebuah artikel pada 6 Juli, Politico mengungkapkan bahwa Inggris telah mencegat sebuah pesawat Rusia sebagai bagian dari operasi yang diperluas. Pesawat jelas berbeda dengan kapal selam yang menjadi target deteksi HMS Prince of Wales di perairan utara. Namun, pencegatan ini menunjukkan kepada Putin bahwa Inggris sudah tidak lagi bersikap lunak dan tidak main-main dengan Rusia dalam hal kepentingan Arktik NATO. Pesawat Rusia yang dimaksud adalah Bear F atau Tu-142, sebuah pesawat patroli maritim yang sering terlibat dalam provokasi. Ciri khas strategi perang hibrida Rusia. Bear F berulang kali mendekati HMS Prince of Wales dan kelompok tempur kapal induknya di Laut Norwegia dalam sebuah manuver yang digambarkan sebagai tindakan tidak aman dan tidak profesional. Seminggu sebelum laporan dari Politico, pesawat itu juga menjatuhkan sonobuoy ke laut di dekat kapal perang Inggris. Pelampung itu mirip mikrofon bawah air yang membantu melacak kapal selam, meskipun tidak jelas apakah Rusia peduli dengan tujuan sebenarnya atau hanya ingin mengejek HMS Prince of Wales. Apapun tujuannya, Inggris tidak main-main. Ironisnya, Bear F justru terlalu lama mengusik beruang yang sangat nyata dan langsung menerima pesan. F-35
lepas landas dari HMS Prince of Wales pada 2 Juli dan kemudian mencegat pesawat Rusia dengan sopan mengawal pesawat itu jauh dari kapal perang Inggris. Sebuah foto yang diterbitkan oleh Politico juga tampaknya menunjukkan F-35 Inggris menghadang pesawat Rusia. Pesan telah dikirim. Kapal perang terbesar Inggris berada di Arktik dan siap mengerahkan pesawat untuk menghadapi taktik intimidasi Rusia apapun. Kini setelah HMS Prince of Wales dikerahkan, pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi berikutnya? Itu rumit. Sebuah kapal induk tunggal yang dikirim ke perairan Arktik tidak secara otomatis mengalahkan Rusia. Akan sangat bodoh jika berpikir demikian. Bahkan ketika kapal induk tersebut bergabung dengan kekuatan NATO yang lebih besar di perairan utara, tidak bisa disangkal bahwa tantangan yang melekat dalam mempertahankan perairan tersebut hanya akan semakin besar. Kami sudah menyebutkan perairan menyulitkan deteksi kapal selam, terutama saat kapal selam menyelam dalam. Karena ombak kasar dan masalah akustik dari perairan ini. Es yang mencair mengubah lapisan salinitas air, sehingga memengaruhi deteksi dan pelacakan kapal selam. Lebih banyak tantangan muncul selama musim dingin. Saat itulah sebagian besar wilayah Arktik, baik di darat maupun di air, berubah menjadi alam liar yang penuh es dan sangat sulit bagi para tentara untuk beroperasi di sana. HMS Prince of Wales membantu mengatasi tantangan ini dengan menjadi pangkalan bergerak bagi tentara yang menghabiskan bulan-bulan hangat di darat. Inggris kini menghadapi tantangan karena tak lagi menjadi kekuatan angkatan laut utama seperti dulu. Ini jelas bukan kekuatan kecil. Tapi Wall Street Journal menyebut Angkatan Laut Inggris telah menyusut sejak era Perang Dingin karena kini hanya mengoperasikan 2 kapal induk, 13 fregat dan kapal perusak, yang mana hanya 5 yang aktif pada satu waktu dan 10 kapal selamnya sendiri. Apakah itu kekuatan yang cukup besar untuk memproyeksikan kekuatan di perairan Arktik sambil tetap memberikan perlindungan yang dibutuhkan Inggris di dalam negeri? Sepertinya tidak mungkin. Sebagai anggota NATO, kekuatan Inggris menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tantangannya adalah menjaga agar semuanya tetap utuh. Setiap perpecahan antara negara-negara yang telah menjadikan perairan utara sebagai prioritas adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Rusia. Berbicara tentang Rusia, negara itu telah menyatakan niatnya untuk wilayah Arktik dengan sangat jelas dan sedang berusaha membangun sebanyak mungkin untuk menjadi kekuatan dominan di perairan utara. Kapal pemecah es baru mulai dioperasikan, yaitu kapal yang bisa menembus perairan Arktik penuh es agar jalur laut utara lebih mudah dilalui. Ivan Papanin adalah kapal pertama dari kapal pemecah es bersenjata proyek 23550 yang akan menjadi bagian dari armada Arktik ini dan mulai dioperasikan pada September 2025. Dan tujuan Rusia adalah agar kapal itu segera disusul oleh kapal-kapal lain dari proyek yang sama secepat mungkin. Namun Rusia juga menghadapi tantangan. Sanksi berdampak pada pembangunan kapal, yang berarti armada pemecah es membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud daripada yang diperkirakan. Pada bulan Juni, Putin sendiri menuntut agar para pembuat kapal Rusia fokus pada pembangunan lebih banyak kapal pemecah es nuklir saat Rusia berupaya membuka NSR. Ada logika tertentu di sini. Rusia tak bisa kirim lebih banyak kapal ke Laut Hitam untuk serang Ukraina. Putin menilai pembangunan kapal Rusia sebaiknya fokus pada area yang bisa benar-benar dipengaruhi. Perintah seperti ini bisa membuat Inggris dan sekutu NATO khawatir. Selain membangun kapal, Rusia juga membangun infrastruktur militer, transportasi dan energi di Arktik. Saat ini, sebuah artikel militarnya tanggal 18 Juli menyatakan pendapat bahwa Rusia telah melampaui Amerika Serikat dalam hal memperluas kehadiran militernya di Arktik. Rusia juga memiliki keunggulan alami di wilayah Arktik karena Rusia memiliki garis pantai Arktik sepanjang 24.000 km dan telah membangun lebih dari 35 ladang minyak dan gas di perairan utara yang mereka kuasai. Ini memotivasi Rusia untuk jadi kekuatan dominan di Arktik. Putin harus melindungi kepentingan ini sambil mendorong ekspansi. Satu hal yang jelas dalam semua ini, Arktik akan menjadi medan pertempuran global berikutnya. Ini bukan berarti perang segera terjadi, tapi yang akan kita lihat dan pengerahan Inggris adalah bukti terbarunya adalah perjuangan geopolitik atas perairan yang sebelumnya tak terjangkau. NSR akan menjadi jalur baru penghubung Samudra Atlantik dan Pasifik. Dan Rusia ingin memaksimalkan pemanfaatan rute tersebut. Rusia mungkin akan berjuang untuk mendapatkan kendali, dan itu berarti NATO harus siap. Inggris ingin menjadi yang terdepan dan menghadapi Rusia di Arktik. Pada 25 Februari, First Sea Lord Angkatan Laut Kerajaan, Jenderal Sir Gwyn Jenkins memperingatkan, kita sedang diuji di Atlantik, halaman belakang kita. Ini masa yang tidak stabil dan berbahaya. Tugas kita melindungi negara kepulauan. Kita adalah garis pertahanan pertama dan terakhir bagi Inggris Raya. Dan Inggris harus bersatu dengan Angkatan Laut Eropa Utara menghadapi ancaman Rusia. Di sektor kapal selam, Inggris harus menghadapi 3 kapal selam Rusia yang menjalankan operasi rahasia di atas pipa dan kabel di perairan utara Inggris. Ancaman itu memang nyata.
Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Inggris dan sekutunya tidak bisa menunda karena Rusia sudah mulai bergerak untuk membangun dominasi di kawasan utara jauh. Penempatan HMS Prince of Wales merupakan respons Inggris terhadap langkah-langkah itu. Kapal perang raksasa itu kemungkinan akan menjadi bagian dari strategi Arktik yang lebih luas dalam beberapa bulan ke depan. Tugas sekarang sederhana, meskipun pelaksanaannya tidak. Cari kapal selam, hentikan Rusia, dan lindungi perairan Arktik. Pada 11 Juli, Ukraina kehilangan sekutu yang kuat pada usia 71 tahun. Senator Carolina Selatan Lindsey Graham meninggal dunia. Meskipun pendapat mungkin terbagi mengenai politik Graham, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah salah satu pendukung terbesar bantuan militer untuk Ukraina sejak perang dengan Rusia dimulai. Graham memang mengunjungi Kiev dan bertemu pejabat Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelensky sehari sebelum kematiannya, dan tetap setia mendukung negara itu hingga akhir hayatnya. Meski Senator Graham telah tiada, warisannya akan tetap hidup. Presiden Donald Trump dan para anggota parlemen dari kedua belah pihak sangat ingin mengesahkan paket sanksi yang tidak hanya dapat mengakhiri perang, juga menghancurkan Federasi Rusia seperti yang kita kenal. Itulah yang benar-benar diinginkan Lindsey Graham. Lindsey Graham lahir di kota kecil Central di Carolina Selatan pada tahun 1955. Lulus dari Universitas Carolina Selatan dan sekolah hukumnya sebelum kemudian bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1989, Lindsey Graham adalah anggota Judge Advocate General Corps atau JAG Corps yang merupakan bagian hukum dari Angkatan Udara. Setelah keluar dari Angkatan Udara, Lindsey Graham bergabung dengan South Carolina Air National Guard pada 1989. Meski tak pernah dikerahkan atau bertempur, ia tetap berperan penting di militer Amerika Serikat dalam bidang hukum dan penasehat. Awal 1990-an, Lindsey Graham mulai berpolitik. Awalnya di Dewan Perwakilan Carolina Selatan, lalu menjadi senator dari negara bagian asalnya pada 2003. Itu adalah posisi yang akan dipegangnya selama lebih dari 20 tahun hingga kematiannya. Melihat sejarah militernya, tak heran Graham dikenal sebagai salah satu pendukung perang paling keras di Washington saat itu. Berkali-kali dia menganjurkan peran global yang intervensionis bagi Amerika Serikat, peningkatan besar dalam pendanaan militer, dan konfrontasi langsung dengan musuh-musuh Amerika di seluruh dunia. Dia merupakan salah satu pendukung paling vokal invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 dan juga mendukung intervensi di tempat seperti Libya, Suriah, dan Iran. Dan ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, tidak butuh waktu lama bagi Graham untuk memperjelas posisinya. Beberapa hari setelah konflik mulai, Graham jadi sorotan karena diduga menyerukan pembunuhan Presiden Rusia Vladimir Putin lewat cuitan pada 3 Maret. Hanya ada satu cara mengakhiri ini. Seseorang di Rusia harus menyingkirkan orang ini. Kamu akan memberikan jasa besar bagi negaramu dan dunia. Mei 2023, Kementerian Dalam Negeri Rusia mengeluarkan surat penangkapan untuk Graham usai beredar video dia bertemu Presiden Zelensky dan menyebut bantuan militer Amerika ke Ukraina sebagai pengeluaran terbaik yang pernah kami lakukan. Dengan gaya khasnya, Graham menanggapi insiden itu dengan sikap menantang. Mengetahui komitmen saya pada Ukraina membuat rezim Putin marah, memberi saya kebahagiaan besar. Seiring waktu, Graham terus vokal mendukung bantuan tambahan untuk Ukraina. Dia memilih mendukung paket sanksi, mengunjungi Kiev dalam banyak kesempatan, dan menyerukan kerjasama pertahanan lebih erat antara Washington dan Kiev. Bahkan ketika banyak rekan Partai Republiknya mulai mengubah pendapat mereka tentang perang Rusia-Ukraina dan memilih menentang bantuan tambahan apapun untuk negara tersebut, Graham tetap mempertahankan posisinya hingga akhir. Pada Februari 2025, saat berbagi panggung dengan Zelensky, Senator Carolina Selatan menunjuk ke Presiden Ukraina itu dan berkata, "Bagaimana Anda membuat Putin jera? Anda mempersenjatai orang ini habis-habisan karena mereka akan bertempur. Tolong ingatkan saya untuk tidak menginvasi Ukraina. Itu bukan ide bagus." Tak lama setelah pernyataan itu, setelah menyebut dirinya sangat ngotot soal hal-hal yang ia pedulikan, Graham mulai mengerjakan rancangan Undang-Undang Sanksi terhadap Rusia tahun 2025. Bekerja sama dengan rekan demokratnya, Senator Amerika Serikat Richard Blumenthal, Graham ingin sanksi ISRAEL terhadap Moskow makin diperketat karena percaya bahwa itu adalah salah satu cara paling efektif untuk memaksa Putin mengakhiri perang pada akhirnya. Graham mengusulkan RUU yang menetapkan tarif 500% untuk barang dari negara yang masih membeli sumber daya Rusia, seperti minyak, gas, dan uranium. Secara khusus, ini langsung menargetkan Tiongkok dan India yang menyumbang sekitar 70% perdagangan energi Rusia. Idenya sederhana.
Dengan menargetkan segelintir negara yang masih berinvestasi di Rusia, Graham berharap dapat memojokkan negara-negara tersebut dan memaksa mereka untuk memindahkan bisnis mereka ke tempat lain. Hal ini pada akhirnya sangat melumpuhkan ekonomi Rusia, yang pada saat itu sudah mulai menderita akibat banyaknya gelombang sanksi yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan ekonomi hancur, Putin akan makin sulit mengumpulkan dana untuk mempertahankan perang dan akhirnya mungkin tidak punya pilihan lain selain duduk di meja perundingan dan mengakhiri konflik tersebut. Pada Juni 2025, Graham menyatakan rancangan undang-undangnya didukung puluhan anggota parlemen. Saya punya 84 pengusul bersama untuk rancangan undang-undang sanksi Rusia yang merupakan penghancur ekonomi terhadap Tiongkok, India, dan Rusia atas invasi brutal Rusia ke Ukraina. Seiring berjalannya waktu, Graham berulang kali menyatakan bahwa langkah tersebut semakin mendekati pemungutan suara akhir. Jadwalnya terus tertunda karena Presiden Trump memilih cara lain untuk mengakhiri perang, seperti kontak langsung dan negosiasi dengan Putin. Namun, pada Januari tahun ini, Graham tampaknya semakin mendekati keberhasilan. Setelah bertemu dengan Trump, sang senator mengklaim bahwa Presiden telah memberikan lampu hijau untuk RUU-nya dan hanya tinggal menunggu waktu sampai pemungutan suara terakhir dilakukan. Sayangnya, dia tidak sempat melihat hal itu terjadi. Namun, tindakan besar terakhirnya di dunia ini masih dilakukan demi Ukraina. Pada 10 Juli, dia terbang ke Kiev dan mengunjungi fasilitas produksi produsen drone Ukraina, Skyfall. Pencipta PP-1 Sun yang terbukti menjadi salah satu drone interceptor paling efektif melawan kawanan drone Rusia yang tiada henti. Graham melihat beberapa sistem tak berawak dan teknologi baru milik perusahaan yang masih dalam pengembangan saat berkunjung. Ia memuji perusahaan itu sebagai perusahaan canggih dengan kapasitas produksi besar yang memproduksi beragam teknologi, jauh lebih maju dari siapapun di dunia. Dalam salah satu pernyataan terakhir yang pernah ia sampaikan, sang senator kembali menyerukan kerjasama lebih erat antara Amerika Serikat dan Ukraina. Menurut saya, Amerika akan sangat rugi jika tidak bermitra dengan Ukraina soal drone. Mereka bersedia membantu kita karena kita dulu bersedia mendukung Ukraina di masa-masa tergelapnya. Pada malam berikutnya, hidup Graham akan usai. Setelah apa yang oleh keluarganya disebut sebagai penyakit singkat dan mendadak, banyak pejabat dan tokoh masyarakat segera menyampaikan bela sungkawa, termasuk Ketua Parlemen Ukraina, Ruslan Stefanchuk, yang menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas semua yang telah ia lakukan untuk Ukraina, menyebutnya sebagai sahabat setia negara itu yang memahami dan mendukung perjuangannya di setiap langkah. Presiden Trump juga menulis pesan daring menyebut Graham salah satu orang dan senator terbaik yang pernah ia kenal, serta seorang patriot Amerika sejati yang akan sangat dirindukan. Namun tindakan lebih berarti dari kata-kata. Dan karena ingin melakukan sesuatu yang bermakna untuk menghormati kepergian Graham, senator-senator AS secara resmi meluncurkan versi revisi dari rancangan undang-undang sanksi Rusia milik mendiang senator tersebut. Walau beberapa perubahan telah dibuat pada rancangan undang-undang asli yang diajukan Graham dan Blumenthal lebih dari setahun lalu, dokumen lebih dari 60 halaman ini tetap menjadi kabar buruk bagi Rusia. Dan yang lebih penting lagi, para pembuat undang-undang sangat ingin mempercepat pengesahannya menjadi undang-undang, dengan banyak yang menyatakan keyakinan bahwa RUU ini bisa diproses lebih lanjut sebelum Kongres memulai masa reses bulan Agustus. Dibutuhkan waktu lama untuk mencapai titik ini setelah berbulan-bulan negosiasi antar pembuat undang-undang dari kedua kubu, serta Gedung Putih itu sendiri. Namun sekarang ketika RUU sanksi ini tinggal selangkah lagi menjadi resmi, Rusia bersiap menghadapi sesuatu yang berpotensi membuat ekonominya yang sudah sulit semakin hancur. Sebelum kami menjelaskan bagaimana hal itu terjadi dan dampak besar yang bisa ditimbulkan RUU ini, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan acara militer. Kami bahas ini setiap minggu. Tujuan dari rancangan undang-undang ini jelas, memberi tekanan pada Moskwa dengan mengambil pendapatan yang dibutuhkannya untuk mendanai perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Konflik ini yang sebelumnya diklaim pejabat Kremlin akan selesai dalam beberapa minggu atau hari, sekarang telah berlangsung lebih dari 4,5 tahun dan menjadi salah satu operasi militer termahal dalam sejarah modern. Rusia telah menghabiskan triliunan dolar untuk militernya selama periode itu, membelanjakan banyak dana untuk pengadaan, produksi, perekrutan, dan lain-lain. Rusia telah mengalami lebih dari 1 juta korban dan kehilangan banyak perlengkapan militer, seperti tank mahal, sistem pertahanan udara, dan kapal. Rusia juga harus menghadapi serangan drone dan rudal yang makin merusak infrastruktur energinya, dengan banyak kilang minyak di seluruh wilayah Rusia yang luas dibakar dalam beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan ini telah menjerumuskan negara itu ke dalam krisis, namun perang tetap berlangsung. Yang berarti tugas Ukraina dan sekutunya belum selesai. Disinilah rancangan undang-undang ini mulai berperan. Jika disahkan, yang tampaknya sangat mungkin mengingat dukungan luas dari senator Partai Republik dan Demokrat terhadap rancangan undang-undang ini. RUU itu akan menjatuhkan sanksi besar-besaran pada banyak pemimpin politik dan militer Rusia, termasuk Vladimir Putin sendiri, bersama dengan berbagai perusahaan milik negara, oligark, dan para elit.
Putin tampaknya tidak terlalu peduli dengan sanksi terhadap dirinya secara pribadi, mengingat dia masih menikmati hidup mewah dengan rumah seperti istana dan jet pribadi. Namun ini jadi penting saat sanksi dijatuhkan pada orang-orang terdekatnya, para oligark, para pemimpin bisnis dan individu kaya lainnya yang makin sering melihat aset mereka dibekukan dan kebebasan yang dulu mereka nikmati dicabut oleh dunia barat. Orang-orang ini selama bertahun-tahun mendukung perang Putin. Bahkan ketika sudah jelas bahwa konflik ini akan berlangsung jauh lebih lama dari yang direncanakan semula dan memakan biaya jauh lebih besar, baik dari segi uang, tenaga kerja, maupun perlengkapan, daripada yang pernah dibayangkan siapapun, Putin tetap mendapat dukungan kuat dari lingkaran dekatnya. Namun seiring gelombang sanksi terus menerpa lingkaran tersebut, retakan mulai tampak jelas. Peneliti independen mendeteksi perpecahan makin dalam di antara elit Rusia, dengan beberapa mulai menekan Putin untuk menerima bahwa perang telah mencapai jalan buntu dan mengambil langkah-langkah untuk mengakhirinya. Lebih banyak hukuman finansial pada individu dan entitas ini pasti akan makin menyulut api politik yang cepat menyebar di Kremlin saat ini. Namun dampak rancangan undang-undang ini tidak hanya sampai di situ. Ini baru permulaan. Karena undang-undang sanksi juga akan memberikan berbagai hukuman tambahan pada proyek energi Rusia, lembaga keuangan. Dan mungkin yang paling penting yang disebut armada bayangan mereka, jaringan rahasia kapal tanker dan kapal kargo yang digunakan Rusia untuk terus mengekspor minyak, bahan bakar, dan peralatan militer melintasi perairan dunia. Armada bayangan terbukti efektif bagi Moskow untuk mengakali sanksi dan tetap mendatangkan pendapatan bagi negara. Armada ini memakai berbagai taktik penipuan, seperti membeli kapal dan memindahkannya lewat jaringan perusahaan cangkang anonim. Kapal-kapal didaftarkan di negara dengan pengawasan maritim longgar dan sering mengganti nama serta detail registrasi untuk menghindari jejak. Namun dunia mulai sadar taktik Moskow dan mengembangkan cara lebih cerdas, cara lebih efisien mengidentifikasi, melacak, dan memberi sanksi kapal bayangan ini. Sanksi tambahan yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini akan membuat armada bayangan semakin sulit untuk mempertahankan operasinya, mengurangi jumlah sumber daya yang bisa dijual Rusia dan uang yang dihasilkan dari cara ilegal. Namun bagian terbesar dari rancangan undang-undang ini sama sekali tidak berfokus pada Rusia. Ini berfokus pada negara yang tetap berbisnis dengan Rusia. Ini selalu menjadi kunci utama menurut Senator Graham. Jika AIS bisa mencegah negara-negara seperti Tiongkok dan India berurusan dengan Rusia, sumber pendapatan utamanya akan segera habis. Seperti disebutkan, Graham awalnya ingin tarif 500% diterapkan pada negara-negara ini. Tetapi langkah-langkah ekstrim seperti itu selalu kecil kemungkinannya untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres. Rancangan undang-undang itu dimodifikasi, tarif diturunkan jadi 100%. Yang lebih masuk akal namun tetap kuat. Tarif ini berlaku untuk 5 negara utama pembeli minyak mentah dan gas alam Rusia. Sementara itu, negara-negara lain yang membeli dalam jumlah lebih kecil kemungkinan besar akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian, selama mereka membuktikan telah mengambil langkah signifikan mengurangi impor. Tiongkok dan India menjadi pembeli terbesar dalam daftar ini. Keduanya akan sangat terdampak oleh undang-undang itu. Ini dapat memicu gesekan perdagangan besar antara kedua negara dan Amerika Serikat. Beijing dan New Delhi tidak akan senang dengan ini. Namun pada akhirnya, kedua negara kemungkinan besar akan menyerah di bawah tekanan tersebut. Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor terbesar India. Meski hubungan politik Tiongkok dan Amerika Serikat tegang, keduanya tetap bertukar ratusan miliar dolar barang dan jasa tiap tahun. Tidak satu pun dari negara-negara ini ingin melihat hubungan dagang mereka dengan Amerika memburuk ke tingkat yang tidak dapat dipertahankan. Jadi mereka mungkin dengan cepat memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan pasar Rusia dan mencari opsi alternatif dalam hal minyak dan gas. Jika itu terjadi, Rusia bisa menghadapi ancaman kehilangan 2 investor terbesarnya. 2 pilar terkuat yang menopang ekonomi Rusia yang goyah bisa hilang dalam semalam. Dampaknya akan sangat mengejutkan. Data mendukung hal ini. Misalnya pada Mei tahun ini, Tiongkok menyumbang 38% pendapatan ekspor Rusia, berinvestasi sekitar 8 miliar dolar pada minyak mentah, gas pipa, batu bara, LNG, dan produk minyak lain. Pada Juni, impor minyak mentah Rusia oleh India naik 34% dari bulan sebelumnya dan mencapai rekor tertinggi karena New Delhi menghabiskan sekitar 6,3 miliar dolar untuk bahan bakar fosil Rusia, termasuk sekitar 5,15 miliar dolar untuk minyak mentah. Jika kedua negara ini berhenti membeli energi Rusia atau bahkan mengurangi investasinya dalam jumlah besar, itu artinya miliaran dolar tak lagi masuk ke ekonomi Kremlin. Dengan pengeluaran perang Putin yang melonjak tajam dan biaya naik di semua lini, dampak seperti itu bisa jadi sinyal hukuman mati bagi mesin perang Rusia. Seperti yang dikatakan salah satu staf Senat kepada CNN, sebagian besar pendapatan Rusia, terutama yang digunakan untuk perang agresinya di Ukraina, berasal dari ekspor minyak dan gas Rusia. Karena itu,
rancangan undang-undang ini sengaja difokuskan pada aspek ekonomi Rusia. Dan inilah bagian terbaiknya. Sanksi akan diberlakukan hampir seketika. Sanksi tersebut tidak akan bergantung pada pembicaraan damai atau dikaitkan dengan variabel lain apapun. Tidak akan ada cara bagi Putin untuk mengelak dari dilema ini. Berdasarkan rincian dalam rancangan undang-undang, sanksi harus diberikan kepada Putin dan sektor energinya, lembaga keuangannya, dan armada bayangannya dalam waktu 30 hari. Setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui, yang tersisa hanyalah melakukan pemungutan suara atasnya. Untuk saat ini belum jelas kapan tepatnya hal itu akan terjadi, tetapi perwakilan Senat telah menyatakan antusiasme dan keyakinan untuk segera melakukan pemungutan suara secepat mungkin. Senator Blumenthal menyebut undang-undang itu bisa disahkan sebelum Agustus. Blumenthal menambahkan bahwa pemimpin mayoritas Senat John Thune siap melanjutkan jika sudah cukup suara, dan menurutnya suara itu sudah ada. Para senator dari kedua kubu menyebut undang-undang ini sebagai penghormatan yang pantas bagi Lindsey Graham, yang sangat antusias melihat rancangan undang-undangnya disahkan di saat-saat terakhir sebelum wafat. Blumenthal mengatakan ia berbicara dengan Graham di hari kematiannya dan belum pernah mendengar Graham begitu gembira setelah mendapat kabar Gedung Putih akan mendukung rancangan undang-undang sanksi mereka usai proses yang teliti dan kadang menyakitkan. Negosiasi bipartisan yang sulit. Senator Katie Britt mengulang pernyataan Blumenthal, mencatat Graham menyebut ini sebagai pencapaian paling berdampak dalam karir panjang dan bersejarahnya. Sayangnya, Senator Carolina Selatan yang telah wafat tidak sempat menyaksikannya. Namun tidak ada cara yang lebih baik bagi rekan-rekannya yang masih hidup untuk menghormati warisannya dan memberi tanda penentu pada perjuangan politik pribadinya melawan Rusia. Selain akhirnya menyetujui rancangan undang-undangnya, Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah besar untuk membantu mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Tonton video ini untuk melihat bagaimana dua negara besar Eropa, Jerman dan Prancis, bergabung meluncurkan salah satu paket dukungan terbesar di dunia, atau untuk melihat bagaimana sekutu dan penasihat Putin mulai berbalik menentangnya. Tonton video ini. Untuk berita, wawasan, dan analisis terbaru tentang perang ini dan konflik dunia lainnya, berlangganan acara militer hari ini. Dan terima kasih, seperti biasa, telah menonton.